Yang keledai itu bukan Yesus. Itu di dalam Al-Quran itu kemudian dinarasikan kalau Nabi Isa itu Nabi Isa itu suci, tidak Dalam tersentuh. Al-Quran mana ada Yesus bang, yang ada Ya sudah, Isa. di Al-Quran nggak ada Yesus, adanya Nabi Isa. Beliau itu tidak disalib, seorang Nabi bukan Tuhan. Ya itu Yang Isa, berserah diri kami pada tak kenal Tuhannya. Isa bang. Yang saya Bisa. bingung, ada rum-rum kadrun bilang Yesus adalah Muslim. Tapi ada juga rum kadrun bilang Yesus curi keldai. Jadi bagus api panggil konsili. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ini garuda. Api konsili gimana maksudmu? Tikus. Iyalah. Alhamdulillah. Sebab ada rum api Alladhi bilang arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmat, limpahan hidayah dan juga nikmat iman Islam kita, sehingga kita sampai pada hari ini masih berada pada posisi menjadi hamba dari pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang diutus oleh pencipta langit dan bumi ke atas muka bumi ini untuk mensucikan para nabi yang difitnah, dihina, dihujat, dinistakan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa qala aidan, wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Wa qala aidan laqad mannallaha 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Betulkah Yesus adalah Muslim? Walladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi adalah wa Muslim. yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betulkah Yesus adalah Muslim? kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan manusia, mengajar manusia di Masjid Zuma, bukan di TikTok, untuk memuliakan Allah,
memuliakan dan beriman kepada para nabi, Kalau mau tausiah di masjid, sehingga kedatangan Islam kan di TikTok. mengajak manusia kemudian untuk menjadi hamba dari pencipta yang maha suci, untuk menjadi makhluk yang Di tausiah. bersih dari segala macam dosa, sehingga kita memahami jawab. Nabi Muhammad diutus Pak oleh Yesus Allah Muslim. untuk bukan menebus dosa. Nabi Muhammad bukan menebus dosa, tapi Nabi Muhammad adalah menghapuskan dosa sehingga mensucikan jiwa-jiwa manusia. Menghapuskan dosa. Jadi seluruh Ya, betul nabi Zuma. yang diutus oleh Allah, nabi-nabi ini adalah muslim, termasuk Nabi Allah Isa yang alaihissalam. perkasa, Allah yang kekal. Tadi saya mengajarkan, menyampaikan, kemudian wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Jadi Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi seorang muslim kepada kaumnya bagi Bani Kami tak Israel. Yang aku tanya Yesus. Nah, di sini ada saudara kita dari Kristen yang menyembah Yesus, di mana Yesus di dalam Bible Betulkah sendiri Yesus adalah Muslim? dikatakan sebagai seorang Muslim. Muslim itu adalah oknum yang berserah diri kepada perintah yang datang Jadi mengapa kepadanya. kau kata Yesus curi kelas? Gantian dulu, Dismas. Kau sendiri tak konsisten. Iya, gantian Jadi kau dulu. bilang Yesus Jadi adalah kalau di dalam Islam, Nabi Yakob Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Di dalam Bible, Yesus juga disebut sebagai rasul. Beliau utusan sebagai rasul. Yesus curi. Sebagai rasul, Yesus ini tentu Yesus adalah kau juga utusan Tuhan yang Curi kemudian kedai. berserah diri kepada pencipta. Kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yohanes 5 nomor 29, Yohanes 8, itu satu perikop di mana Yesus mengaku makanannya adalah melakukan tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Takutan Tuhan. mereka. Nah, di dalam Bible yang sama, jangan turun Bang. Di dalam Bible yang sama Ini sudah Juga- jelaskan. juga diterangkan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya mengambil keledai milik orang. Jadi bukan kita umat Islam yang menuduh Yesus, karena Yesus itu adalah manusia suci, Yesus itu manusia mulia. Bukan kita yang menuduh Yesus Kristus ini sebagai oknum yang mengambil hak orang atau mencuri ya dalam bahasa kita sehari-hari, karena mengambil tanpa izin. Bukan kita umat Islam yang menuduh itu, tetapi kitab dari saudara kita sendiri yang menerangkan bahwa Yesus mengambil keledai orang lain melalui perintahnya kepada muridnya. Tertulis di Matius 21 teman-teman sekalian. Jadi bukan kita yang menuduh, bukan kita yang menyatakan itu, dan saya yakin itu adalah sesuatu yang perlu diluruskan oleh saudara kita Kristen. Kalau kita lihat di Matius 21 data nomor 1 dan seterusnya sampai nomor 11 kalau nggak keliru saya. Ada data di situ dikatakan, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Artinya kalau tidak ada yang menegur, ya diambil aja, dan barang itu kalau diambil tanpa meminta kepada yang punya, pendalaman bahasa kita itu artinya orang ini mengambil barang orang tanpa sepengetahuan si pemilik. Dengan kata lain, bahasa kita itu mencuri, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam kitab tersebut, Matius atau di Markus lah, kita lihat di Markus, kita ambil di Markus. Di situ dikatakan kai antis hume eipe tipe tauto eipate ho krios autos kerien eke has estos auton apestele valen hoder. Artinya bahwasanya
jika ada orang yang menegur kamu, berkata kepada kalian, mengapa kalian melakukan ini, atau mengapa kalian mengambil keledai tersebut? Lalu Yesus mengajarkan kepada mereka, Tuan Kurios autokreiren atau kreyan ekei kay eutus auton apostolei pelen hodir. Tuhan membutuhkannya dan segera mengirimkannya kembali atau mengembalikannya kembali. Jadi bukan Islam, bukan kita yang menuduh, bukan. Tapi narasi yang dibangun di dalam data Matius 21 dan juga Markus 11 itulah yang kemudian memberikan kita pemahaman bahwa Yesus yang mulia ini mengutus kemudian muridnya untuk mengambil keledai milik orang lain, dan kalau misalnya ditegur, katakan bahwa Hokorius auton kreyen ekei kai etus auton aposteles valin hoder. Tuhan akan mengembalikan ketika kemudian kamu ditegur. Katakan seperti itu. Artinya kalau tidak ditegur, ya ambil aja. Nah, inilah kemudian Islam itu datang ketika Nabi Muhammad SAW diberitakan bahwasanya datang kepada Maryam seorang malaikat berupa laki-laki memberitakan bahwa yang akan lahir di dalam rahimmu ini sekarang itu adalah seorang laki-laki suci. Innama ana rasulur rabbik li ahaba laki gulaman zakiya. Dan manusia suci ini jelas mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya dirinya adalah hamba Allah yang diberkahi dimanapun berada. Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah memberikan informasi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya utusan Allah kepada kaumnya Bani Israel itu mengakui kalau aku ini adalah sosok manusia suci yang berbakti kepada ibuku, dan aku tidak menjadi seorang yang sombong. Artinya kalau ada informasi Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada orang atau muridnya Hawariyun mengambil hak orang lain, lalu mengatakan ketika kamu ditanya kenapa kau mengambil, katakan aku yang membutuhkan. Kalau dalam cerminan dinul Islam itu adalah sebuah sifat arogan atau sombong, karena mengambil milik orang lain tanpa izin orang lain, dan kalau ditemukan sang empunya, katakan aku yang membutuhkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku oleh Tuhanku dijadikan sebagai hambanya, seorang manusia yang diberkahi di mana saja aku berada. Jadi Nabi Isa itu alhamdulillah, manusia ini, Nabi Isa ini adalah manusia yang begitu suci ya. Karena Allah menggambarkan seperti kemuliaan yang ada pada dirinya itu di dunia dan di akhirat. Karena masih kecil pun dikatakan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah Tuhanku menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Jadi pantaslah kemudian kalau umat Islam memuliakan beliau dan tidak menerima kalau Nabi Isa alaihissalam itu disepadankan dengan Yesus yang ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen, yang diceritakan kemudian ada perintah darinya untuk mengambil keledai orang lain. Nah, ini kita bahas kenapa tadi ada saudara kita Kristen yang mungkin kebingungan karena umat Islam mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Apa Muslim itu? Muslim itu adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan yang kemudian taat menjalankan perintah Tuhannya
untuk dia lakukan, dia teori praktekkan di hadapan orang lain. Itulah yang disebut muslim, mentaati perintah Tuhan. Sedangkan Yesus, mohon maaf, di dalam pengakuannya, contoh misalnya Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Artinya dia adalah seorang muslim. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk aku kerjakan. Dia seorang muslim. Kemudian Yohanes 5 nomor 36, jelas sekali di situ dikatakan bahwasanya segala pekerjaan yang beliau lakukan adalah bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi Yesus dalam perspektif pernyataan saudara kita tadi, kenapa kamu mengatakan Yesus yang mulia ini sebagai muslim? Karena muslim dalam perspektif Islam adalah hamba Tuhan yang melaksanakan perintah Tuhan. Nah, Muslim. Belum lagi diceritakan dalam Ibrani 5 nomor 7 sebagai manusia. Nah, Yesus itu dikatakan tuh, Yesus sebagai manusia berdoa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Nah, jadi Yesus berdoa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Artinya Yesus ini adalah seorang muslim. Jadi tidak salah kalau umat Islam memuliakan beliau. Meskipun saudara kita Kristen itu tidak nerima kalau Nabi Isa adalah Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mendengarkan berita-berita dari Bible, Yesus mentaati perintah Tuhan, Yesus tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, sudah cukup bagi kita umat Islam untuk mengatakan Yesus itu muslim. Tapi di sisi yang lain, di ufuk yang berbeda, Zuma, di kitab yang sama, justru Yesus diceritakan ganti-gantian nanti bisa ditanggapi. Gurunda tak berani ganti-gantian. mengambil keledai milik orang lain. Nah, itu di sisi lain diceritakan. Gurunda tak berani ganti-gantian. Ya, silakan. Silakan. Kau kata Yesus rasul, kau kata Yesus muslim, tapi kau juga kata Yesus curi keldai. Dari mana kau tahu Yesus rasul, Yesus muslim? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Jadi dia juga curi keldai. Kalau di Bible dikatakan di Markus 11 dan juga Matius 21 begitu adanya, mengambil barang orang lain tanpa izin. Itu kalau kita orang Indonesia. Ya sudah sabar. Begitu. Yang kau tahu Yesus rasul dari mana? Bible juga. Pada hari ini telah lahir Bible juga bagimu. kata Yesus rasul, Bible juga kata Yesus curi keldai. Iya, betul itu. Patutlah tiada oten cerdas yang memualaf oleh kau. Iya. Kau kata Yesus adalah muslim, Yesus adalah rasul dari Bible. Iya. Tapi kau juga kata Yesus curi keldai, curi gandum dari Bible. Iya, karena memang sifatnya Bible itu, dengarkan dulu Bang. Sifatnya Tak. Aku paham mengapa kau tak dapat mualafkan satu pun oten yang cerdas. Paling-paling kau dapat malah yang dungu kayak kamu yang gak mau mualaf. Pendeta banyak yang mualaf. Aduh, lanjut Gurunda dulu. bingung aku Buzuma. Waduh. Jadi gini. Kata Bible mengatakan Yesus adalah rasul. Di mana Bible kata Yesus adalah muslim, Roma? Muslim Udah, ngomong terus. Muslim itu kan bahasa Islam kan ya. Kalau Muslim itu orang yang taat tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, Yesus mengakui dirinya di dalam
Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Artinya orang Islam juga harus tahu bahwa Yesus itu senantiasa berserah diri, tunduk, melakukan segala perintah Tuhan yang datang kepadanya. Maka kami menyebutnya Muslim. Dia bukan Tapi dia seorang, tanda tunduk kepada Allah Bapa Yahweh, bukan Allah SWT. ya tak masalah Gimana kan? kau kata Yesus Muslim? Ya tak masalah. Yesus itu berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang Allah maha Bapa suci lagi maha Yahweh. tinggi. Ya Yesus Allah tidak pernah Bapa Yahweh, bukan Yesus Tuhan tidak kau. pernah tunduk kepada Yahweh. Yahweh itu dewa orang Mesir. Allah Bapa itu siapa? Ketika berbicara mengenai Tuhan Bapa dalam perspektif orang Yahudi, mereka beriman kepada pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Iya Allah Bukan- Bapa. Iya, kita udah final di situ. Bagaimana ya kau kata Yesus Muslim? Dia tunduk kepada Allah Bapa. Saya memanainya sebagai seorang Muslim. Tapi Dan dia- Tuhannya tidak sama dengan Tuhan kau. Itu Allah Bapa. Itu silakan aja Anda mengatakan itu, silakan aja. Yang pasti Memang saya itu memahami, yang saya memahami Iya, sebagai kata seorang Gus. Muslim bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi itu hanya satu, yaitu hakikat siapa? yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Eloah. Bapa. Seperti itu. Ulangan Orang Yahudi. 32 ayat 6. Iya. Itu orang Yesaya Yahudi. 63 ayat 16. Tuhan Iya. Israel adalah Bapa. Iya, sekarang kalau Bagaimana kita Yesus kau kata Muslim, dia tunduk kepada Allah yang bergelar Oke. Bapa. Oke, baik. Apakah Bapa yang disembah oleh orang Yahudi itu Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Iya. Berarti sembah Yahudi ini bukan Tuhan alam semesta ya? Iya, alam semesta. Iya. Mekah itu termasuk alam semesta atau bukan? Kau kan kata Tuhan negeri Mekah. Iya, saya tanya. Itu kepada hanya untuk Mekah saja. Jadi Tuhan Israel itu hanya untuk Israel saja. Untuk seluruh dunia. Mekah itu termasuk dunia. Sebelum ada Israel, sudah ada Tuhan itu. Iya, maksud saya gini loh. Apakah Mekah itu bagian dari dunia? Hmm? Hmm? Tuhan negeri Mekah, Mekah saja. Tapi ini Enggak, semesta alam. saya tanya kepada saudara, Tuhan semesta alam itu apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Adakah kau percaya kepada Allah Bapa? Kau belum jawab. Udah mulai stroke ringan. Yesus percaya kepada Allah Bapa. Bagaimana udah kau kata mulai Yesus stroke ringan. Muslim? Kalau Anda mengatakan kemudian Tuhan Bapa ini sebagai Tuhan alam semesta, apakah Tuhan Bapa ini juga adalah Tuhan bagi alam Mekah? Jangan lari dulu. Kau kata Yesus Muslim, sedangkan Yesus tunduk kepada Aduh, Bang, Allah yang pagi-pagi- bergelar Bapa. pagi-pagi Anda sudah Bagaimana kau kata mempertontonkan Yesus Muslim? Otak Anda koslet gitu, saudaraku. Anda koslet. Ulang lagi. Tuhan yang Belum disembah. lagi, kau belum jawab. Yesus tunduk kepada Tuhan yang bergelar Bapa. Bagaimana Iya. kau kata Yesus Muslim? Apakah Itu yang aku Tuhan- tanya. Apakah Tuhan yang bergelar Bapa ini memberikan perintah-perintah kepada Yesus? Aku tak tanya itu. Yesus tunduk kepada Kan Tuhan yang boleh-boleh saja bergelar toh Bapa. dalam berdiskusi. Bagaimana kau kata Boleh dong Yesus saya Muslim? bertanya dan Anda punya kewajiban menjawab sebagaimana saya menjawab pertanyaan saudara. Kan gitu. Kau belum jawab pertanyaan saya. Apa Bagaimana kau kata pertanyaannya? Yesus? Dengar. Itu dia. Bagaimana kau kata? Sabar. Kau kan Iya, belum iya. dah. Saya awam saja. Oh, iya, Kau kata pantas lah. Yesus adalah Muslim. Iya. Karena dia tunduk. Iya. Tapi dia tunduk dan taat kepada Tuhan yang bergelar Bapa. Abinu. sekarang- Abika. Sekarang Adakah itu sabar. Bagaimana kau kata Yesus Muslim sedangkan dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi pada Tuhan yang Oke. bergelar Bapa? Oke, baik Jawab. saudara. Diam. Baik, Ya, sudah. baik. Diam. Kalau mau jawaban siap. Diam gantian. Jadi dalam Yesaya 5 nomor 16,
sembahan Bani Israel itu disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Hakikat tersebut kalau dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Terlepas Anda mau beriman kepada Tuhan tersebut, beralih kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu derita saudara. Tapi kalau kami sebagai Muslim, kami menyembah, kami beribadah kepada pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang Yesus juga sembah. Orang Yahudi memanggilnya dengan sebutan Abi. Kenapa demikian? Karena mereka intim. Ini ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Intim dia. Hubungan mereka itu akrab. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu bersama dengan bangsa pilihannya. Al-Quran surah Al-Ma'idah menerangkan itu. Lalu ketika dikatakan mereka memanggil Bapa, mereka tidak salah mengartikan. Seperti Amsal 3, 11, 12, mereka hanya tunduk berserah diri kepada didikan Tuhan. Seibarat anak yang berserah diri kepada perintah seorang ayah. Amsal 3, 11, 12. Jadi ayah di sini sama seperti dalam kaidah Islam, kekasih. Umat Islam itu kekasih Allah. Bukan berarti kekasih Allah, Allah itu adalah manusia yang sedang berkasih sayang dengan sesama manusia, enggak. Jadi antara hubungan ayah dengan anak itu seibarat hubungan orang Yahudi dengan pencipta langit dan bumi. Itu harus dipahami itu. Nah, yang disembah oleh Yesus yang mulia, dia menyembah dia menyembah hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika Anda mengatakan Anda menyembah Tuhan negeri Mekah, sedangkan Yesus menyembah pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, yang kami sembah adalah Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Apakah kemudian Mekah itu bukan bumi? Apakah Tuhan yang disembah oleh Yesus itu bukan Tuhan negeri Mekah? Tentu Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia. Dan ayat itu untuk mematahkan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu yang mengatakan kalau mereka menyembah dewa-dewa atau belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Yesus tunduk dan taat kepada kehendak Bapa, Tuhan yang bergelar Bapa. Bapa juga. Bapak itu proper name apa generic name, Tikus? Waduh, kau itu. Bapak itu cuma gelar. Itu cuma gelar. Ya jadi sudah. Nabi Musa, sabar. Nabi Musa dalam Ulangan 32 ayat 6, Nabi Yesaya dalam 63 ayat 16 juga menggelar Tuhan bangsa Israel itu dengan gelar Bapa. Itulah Tuhan yang Yesus tunduk dalam kemanusiaannya. Bagaimana kau kata Yesus Muslim? Oke, sedangkan baik. dia tunduk kepada Tuhan yang bergelar Baik. Bapa, sedangkan kau tidak boleh menggelar Tuhan kau Bapa. Ya sudah. Baik. Gantian. Itu pertanyaan. Saya tidak maksa Anda untuk memahami apa yang saya Kau sampaikan. pahamkah pertanyaan saya? Mengapa kau panggil Yesus Muslim sedangkan dia taat kepada Tuhan yang bergelar Bapa? Itu pertanyaan saya. Ya Saya sudah sudah mau dijawab. Saya sudah menjawabnya bahwa Muslim itu adalah manusia, oknum manusia yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan yang mana? Ya terserah Tuhan yang mana. Yang penting kalau ada orang yang tunduk kepada perintah Tuhan, maka orang itu disebut Muslim. Apa-apa Tuhan pun tidak masalah. Tergantung. Karena kami memahami sebagai seorang Muslim bahwa para nabi yang datang diutus kepada Bani Israel itu adalah menyembah kepada Tuhan yang sama. Lagi-lagi kalau saudara tidak mau terima ya terserah. Nah, Tuhan sekarang, yang sama mana? Oke, baik. Tuhan yang Bani Israel sembah itu bergelar Bapa. Nama Ya, itu cuman gelar. Itu bukan nama, itu adalah gelar. Nah, sekarang begini,
Kalau Yesus Tapi itu tetap tidak sama dengan Tuhan kau. ya nggak Bagaimana kau apa-apa. kata Yesus adalah Iya, Muslim? tidak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Saya nggak maksa Anda untuk memahami. Gantian tikus. Nggak. Kamu itu kok gantian, yuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia Nggak tidak masalah. jawab soalan saya. Saya tidak punya kewajiban untuk memahamkan jawaban saya kepada saudara. Mungkin ada keterbatasan IQ sehingga mungkin kepala Anda bisa pecah kalau jawaban saya itu bisa masuk. Jadi gini, Sebab kau bawa ayat Alkitab. Iya, nanti membuktikan kamu Yesus Muslim. kamu sanggah tikus. Padahal Jangan Yesus tunduk jangan kepada Tuhan motong-motong yang seperti itu bergelar tikus. Bapa. Waduh, tikus itu. Anda mau Jadi gini ya. nyerocos sendiri. Jawab Gini. apa yang ditanya Zuma. Janganlah itulah merata-rata. jawaban saya itu bang. Jawaban saya sudah ada. Mungkin kapasitas otak Anda yang tidak sanggup kemudian menampung jawaban saya. Ya sudah. Sekarang saya balik nanya. Kalau Yesus itu bukan seorang Muslim, tapi dia adalah manusia. Sebagai manusia, apakah dia Kristen? Maksud kau Muslim ni tak kira Jawab, apakah Yesus Kristen? Sabar. Yesus Kristen apa Maksud bukan? kau tak kira apa? Jawab jawab dulu. Iya. Sabar. Kami Tak- butuh jawaban. Tidak. Aku mau paham ketika pemahaman Yesus kau. itu- Sabar. Kau bilang asal tunduk kepada tak kira apa Tuhan Buddha kah, Tuhan Hindu kah, asal tunduk Muslim begitu. Yesus itu yang kita bahas, bukan Anda. Ketika Anda tunduk kepada makhluk yang keluar dari kubur, Anda bukan disebut Muslim. Ini yang kita bahas ini Yesus. Tapi Yesus tunduk kepada Tuhan yang bergelar Bapa. Iya terserah kan Bagaimana tadi kau udah kata aku bilang. Muslim? Oke, bukan Muslim. Oke. Terima kasih. Sekarang ketika Yesus bukan Muslim dan Yesus adalah manusia, apakah sebagai Zuma akhirnya sudah manusia mengakui Yesus bukan Muslim dan apakah sebagai manusia, sebab dia tidak tunduk kepada Tuhan apakah Yesus ini yang seorang Zuma Kristen? percaya. Coba gantian tikus. Itu pertanyaan saya. Oke, apa pertanyaan kau Zuma? Sebagai manusia, kalau Anda katakan dia bukan seorang Muslim yang tunduk kepada Tuhan, apakah dia adalah seorang Kristen? Yesus adalah Kristen. Yesus adalah Dia pengikut adalah sang Kristus. sumber. Dia bukan seorang Muslim ataupun bukan seorang Kristen. Yesus adalah Makanya dia pengikut adalah sang Kristus. Maksudnya gimana itu, Bang? Kristen berarti pengikut Kristus. Nah, Jadi kau itulah tanya, adakah yang Yesus saya adalah tanya. pengikut Kristus? Yang Bingung saya aku pertanyaanku. tanya, sebagai manusia, kalau dia bukan seorang Muslim, oke. Nah, kalau dia bukan Ya, seorang sebab dia tidak Muslim, tunduk kepada Bapa. ya, oke. Apakah Yesus ini Kristen? Kan gitu. Kristen berarti apa? Pengikut Kristus. Enggak, saya Jadi bertanya, kau apakah dia Kristen atau bukan Kristen? So pertanyaan kau salah. Ya Macam udah mana aku dijawab, mau jawab? dijawab aja. Yesus itu Kristen atau bukan Kristen? Macam mana aku mau jawab pertanyaan kau salah? Yesus adalah pengikut Yesus. Begitu kau Ya. tanya. Berarti Yesus bukan Kristen. Pertanyaan kau salah. Berarti Yesus bukan Kau Kristen. menanya. Sabar. Berarti pengikut Yesus Kristus. Jadi kau menanya, Bukan. apakah Yesus Salah. adalah pengikut Yesus Kristus? Aduh, Itu kan pertanyaan. tikus, otakmu di mana? Salah. Kristen itu bukan pengikut Yesus, Bang. Kristen itu pengikut Kristus. Anda harus Iya, luruskan itu. siapa Kristus? Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pengikut Kristus? Kan pertanyaan kau salah, saya bilang. Kan Kristus banyak, abangku. Waspadalah sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini pengikut Kristus? Pertanyaan kau salah, macam mana saya mau Apakah jawab? Yesus ini pengikut Kristus? Kau menanya, apakah Yesus adalah pengikut Yesus Kristus? Bukan, saya nggak bilang Salah Yesus Kristus. pertanyaan. Saudara, saya tidak bilang pengikut Yesus Kristus. Enggak. Pertanyaan saya, Oke lah, apakah Yesus itu pengikut Kristus? Yesus tak bawa apa-apa agama.
Berarti dia Kalau kau bukan bilang Kristen kan? itu agama, Berarti Yesus bukan Maksud- Kristen. maksud kau Kristen itu agama? Berarti Yesus bukan Kristen. Ya, maksud kau Kristen adalah agama? Tak ada satupun pertanyaan saya yang bisa dijawabnya, teman-teman. Tidaklah pertanyaan kau salah, kau tidak paham apa arti Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Siapa Kristus? Nah sekarang Kristus itu kan banyak. Oh, banyak. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Berarti ada Kristus palsu. Pertanyaan saya, apakah Yesus pengikut Kristus? Dia Kristus yang lahir di kota Daud. Tidak bisa dia jawab, teman-teman. Nggak ada Iya. kejujuran di situ. Pertanyaan saya ulang sekali lagi. Apakah Yesus pengikut Kristus? Yesus adalah pengikut Yesus Kristus. Ngaco apa dia. pertanyaan begitu? Saya tidak bilang Yesus Kristus. Saya cuma bilang Kristus. Apakah Yesus pengikut Kristus? Yesus adalah pengikut dirinya sendiri. Macam mana kau tanya ni Zuma? Kristus palsu itu kan banyak. Maka pertanyaan saya, apakah Yesus merupakan pengikut Kristus palsu? Yesus tidak ikut siapa-siapa. Berarti dia bukan Kristen. Yesus adalah Kristen. Dari mana kau ajaran ni Yesus adalah Kristen? Berarti dia bukan Kristen. Yesus adalah Kristen. Ya, berarti dia bukan Kristen. Gimana ini? Macam mana kau tanya ni? Yesus adalah Kristen. Ya, berarti Adalah kalau dia Kristen bukan berarti Muslim, pengikut Kristus. berarti kalau bukan Muslim juga bukan Kristen, lalu apa dia ini? Ateis. Mesias, Tuhan, Iya. Allah. Teman-teman, inilah rootnya ya. Makanya Islam itu Yesus harus adalah datang Mesias dan untuk Tuhan. memberikan pencerahan kepada manusia. Karena tanpa Islam, manusia akan berada pada kebingungan sama seperti saudara kita ini. Di sisi lain, Yang bingung kau. Yesus, tidak di sisi tahu arti lain, Kristen. di sisi lain Yesus itu dikatakan bukan Muslim. Muslim itu artinya taat. Kalau dia bukan taat berarti dia ingkar. Apakah Yesus ingkar? Ternyata tidak. Berdasarkan Yohanes 14:31, Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mentaati segala perintah Bapa. Berarti dia adalah Iya, Bapa. orang yang taat. Nah, berarti Yesus adalah orang yang taat. Nah, Taat sekarang kepada Bapa. Berarti Kristen, bukan Muslim. sebagai seorang Kristen, saudara kita ini tidak mau mengakui Yesus itu sebagai manusia. Apakah dia itu Kristen? Yesus pengikut sepenuhnya Kristus? manusia. Kata Nah, siapa? Yesus bukan sebagai manusia. sebagai sepenuhnya manusia, apakah dia Kristen? Kristen itu berarti pengikut Yesus Kristus. Kemanusiaan Macam mana kau menanya Yesus, ni? kemanusiaan Yesus ini apakah Kristen? Kemanusiaan Yesus Mesias. Sebagai Mesias, apakah dia Kristen? Apakah dia adalah pengikut Yesus Kristus? Macam mana Anda kau salah. tanya ni Zuma? Anda salah. Ketika Anda mengatakan Kristen, Kristen kan berarti pengikut Kristus. nah, Kristus itu ada nggak yang palsu? Oh, jadi Yesus ikut Kristus palsu maksud kau? Saya bertanya sama saudara, berarti Anda paham kan? Apakah Kristus itu ada yang palsu? Ya, biasa ada Kristus palsu, Mesias palsu. Oke, baik. Kristus palsu ini mengajarkan makan babi atau tidak mengajarkan makan babi? Tak tahu di mana ada tertulis itu. Saya bertanya kepada saudara, Kristus palsu Dia ini, tidak. kalau Yesus kan mengajarkan, Matius 5 nomor 19, ya kan gitu. Lukas 16:17. Kalau Yesus mengajarkan untuk mentaati Bapa, artinya salah satu Bukan perintah Muslim Bapa. kan?
Salah satu perintah Bapa adalah jangan makan babi kan gitu. Nah, sebagai pengikut Yesus anak Maria sudah pasti mengikuti itu. Yohanes 14 nomor 16. Di mana perintah Bapak Dikatakan jangan bahwa- makan babi dan untuk siapa? Sebentar Zuma. Kau bilang Bapak perintah jangan makan babi. Untuk siapa Iya. Bapak perintah jangan makan babi? Bani Israel. Untuk Bani Israel saja. Yesus datang Bukan untuk semua kan? Iya, iya. Yesus datang Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel saja. Nah, sekarang Kristus mana yang mengajarkan makan babi? Yesus juga kata ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang Israel. Iya, Mereka Yohanes juga 10. harus aku Oh ya. tuntun. Oke, tetapi domba itu adalah Bani Israel. Domba adalah Bani Israel. Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu domba-domba dari luar kandang Israel. Oh, enggak begitu bahasanya. Enggak begitu kata Yesus. Enggak begitu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus aku tuntun supaya menjadi satu Oke, baik. Dan- Begini kawan, begini. Domba itu gelar untuk siapa? Domba itu. pada semua yang menurut. Boleh kasih dalil? Iyalah untuk semua yang menurut. Kan Iya, Yesus enggak, bilang ada lagi padaku Iya. domba-domba lain Sekarang yang pertanyaan bukan saya. dari kandang ini. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah keturunan Israel hanya ada di Yerusalem saat itu atau masih ada di luar daripada Yerusalem? Makanya Thomas pergi ke India. Mulai Di ngaji dengan. India mana ada orang Israel. Tapi di Thomas dalam paham maksud Yesus itu. di dalam Yehezkiel 5 di situ nomor 12-nya jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan menyebarkan Bani Israel sepertiga disebarkan ke seluruh penjuru bumi, termasuk India dong. Sekarang bukan Thomas di pergi situ. ke India bukan cari orang Israel. Bukan di situ poinnya. Sekarang pertanyaan saya, yang mendapat Andreas pergi ke Rusia bukan cari orang Israel. pertanyaan saya, pertanyaan saya. Filipi pergi ke Ethiopia bukan cari orang Israel. Mereka paham, Yesus berkata, pergilah kepada semua bangsa. Jadikanlah mereka murid-muridku. Ya, itu yang keluar dari kubur. Baptiskanlah mereka dalam Ya, nama Bapa, itu yang Putra dan Roh keluar dari Kudus. kubur. Tapi anak Maria mengatakan Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di India ya ke India, dombanya ada di Afrika ya di Afrika. Bukan itu yang menjadi soalan. Yang menjadi soalan di adalah India ada orang Israel. Sejak bila orang Israel pergi ke India? Yehezkiel 5 jelas di situ diterangkan bahwa Tuhan menyebarkan orang-orang Israel ke seluruh penjuru bumi. Itu dalil, Bang. Itu dalil. Tidak ada Sekarang sejarah orang Israel pergi ke pertanyaan India. pertanyaan saya. Mengapa Yesus kata pergilah kepada semua bangsa semua? Itu yang keluar dari kubur. Itu yang keluar dari kubur. Kalau yang jadi yang keluar dari kubur bukan Yesus. menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 30, yang keluar dari kubur itu iblis. Menurut Yesus, Okelah, Bang. Zubah, sudahlah. Bukan menurut saya. Kalau kau bilang begitu, Sudah takut Bukan bagi menurut yang- saya. Tiada- Bukan menurut tiada- saya. Bukan menurut saya. Jadi yang Thomas cucukkan jarinya pada luka-luka Yesus itu bukan Yesus, iblis. Yesus mengatakan jelas bahwasanya dia tidak mati, Bang. Yesus sendiri yang Tidak, mengatakan saya itu. tanya. Menyembah Bapa, engkau tidak menyembah Allah. Kau mengerti nggak, Bang Suma? Kata Yesus jangan makan babi. yang dicucuk lambungnya itu mengatakan sekarang juga Bang. Yesus sudah duduk di atas. Ya, di samping jadi itu kerajaan. bukan Yesus, iblis. Karena Yang Thomas karena, panggil ya Tuhanku dan Karena- Allahku itu karena bukan Yesus sendiri iblis.
boleh nggak kita diskusi itu kalau habis bertanya Ya, saya diam? tanya kau. Coba ganti. Ya, Saya tapi kalau, tanya kau. kalau Anda sudah bertanya, Zuma. agar kiranya Anda diam, Yang saya jawab. Thomas cucukkan jarinya dan memanggil ya Tuhanku dan ya Allahku itu bukan Yesus, iblis maksud kau. Oke, izinkan saya bicara setelah ini kan? Anda kan bertanya, saya bicara. Oke, baik. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, bahwasanya Kristus penyesat itu akan datang membawa tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan. Kristus palsu menyesatkan banyak orang, sekiranya bisa menyesatkan murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Dia akan membawa tanda yang dahsyat. Apakah menusuk lambung itu tanda dahsyat? Ya, apakah itu mujizat? Mujizat. Banyak Itu- dulu. Itu perkara mengatakan bahwasanya ada lagi domba di luar kaumnya Bani Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, domba itu gelar untuk siapa? Itu dulu. Seluruh bangsa. Yang saya tanya apa kau jawab? Kau bilang yang bangkit dari kubur adalah iblis. Itu pengakuan Maka Yesus. saya tanya, Thomas memanggil ya Tuhanku, ya Allahku dan mencucukkan jarinya pada tangan dan dada. Jadi itu iblis. Saya sudah jawab, Matius 24 nomor 24. Iblis penyesat datang memakai nama Yesus dan mampu sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Aku udah jawab itu. Oh, jadi Aku maksud udah jawab. kau yang Thomas cucukkan jari dan memanggil ya Tuhanku dan ya Allahku itu kepada iblis. Lah, kata Yesus, apa kata Yesus, Bang? Matius 24 nomor 24. Penyesat Ya, itu saya datang tanya. memakai Itu nama. akan menyesatkan orang mengikuti Yesus, benar. Nah, itu terjadi setelah makhluk ini keluar dari kubur kan? Iya, itu akan kedatangan. Jadi yang terangkat ke surga ada dua malaikat berdiri. Jadi yang terangkat itu iblis. Pertanyaan saya kepada saudara tolong dijawab dong. Coba kau jawab, yang bangkit Thomas dari kubur mencucuk adalah iblis, lambung bukan orang Yesus. tersebut. Itu setelah keluar dari kubur kan? Iya. Nah, setelah keluar dari kubur. Sedangkan Yesus mengatakan yang keluar, yang dilemparkan dari kubur itu adalah penguasa dunia yang adalah iblis. Oh, jadi yang bangkit dari kubur pada hari ketiga Yesus, itu iblis. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu kepada Semua ada muridnya. Mesias enggak? Yesus yang mulia yang mengatakan kepada muridnya bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Itu perkataan Yesus. Iya, setelah Mesias kan Gitu sudah saudara. berbeda. Jadi Apakah kalau bangsa saudara ada mengatakan Mesias bahwasanya enggak? Tidak itu ada adalah apa-apa iblis, ya loh. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Bukan Nah, saya kata iblis, kau yang kata itu iblis. Coba Anda Maka baca saya Yohanes tanya. 12. Coba Anda baca Yohanes 12. Ya, Anda baca saya Yohanes tanya. Saya Jadi yang berkata, Yesus Yohanes sabar. 12 Iya, nomor 30. sabar. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakannya. Yesus Gimana yang Yesus berkata yang akan bangkit dari kubur pada hari bilang, ketiga adalah ketemu iblis? Yesus, itulah Mesias Sekarang yang Yesus cuma- memberikan cuma- tanda. Matius 12 nomor 38 nomor 40 sampai 40. Angkatan Ngaco jahat kau ini. Zuma, ngaco parah kau Zuma. Coba gantian tikus, saya ganti ya. Aduh, kau itu dari tadi muter-muter kau. Silakan Bang Hondanet ini Kristen Maka saya apa? tanya. Sebentar Bang Hondanet dibuka mionya. Tanya saya belum dijawab. Tidak ada satupun permasalahan Islam. tidak ada satupun pertanyaan saya yang saudara jawab. Anda tidak layak berdiskusi dengan saya. Maaf ya Bang ya. Bang, Memang siapa memang namanya? kita beza kelas Zuma, beza Iya, kelas. iya. Iya, Saya akui, saya Kau Saya bilang yang bangkit daripada kubur pada Saya akui Anda cerdas, ya, cerdas menipu diri sendiri. Saya berbicara hanya berdasarkan dalil, saya tidak berani berbicara di luar dalil. Yesus sendiri yang mengatakan sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Yohanes 14:31, Yohanes 30 dia katakan, Yohanes 14:30 apa kata Yesus? Dan sedikit pun iblis itu tidak berkuasa sama sekali kepadaku. Tuh, iblis tidak berkuasa kepada diri Yesus.
Sedangkan penguasa dunia dilemparkan keluar sekarang, saat itu. Nah, kapan itu terjadi? Dilemparkan keluar dari mana rupanya iblis ini? Bukankah iblis itu sudah dilemparkan ke dalam perut bumi? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Berarti yang keluar dari kubur siapa itu? Setelah dilemparkan ke alam kubur, keluar dari kubur itu siapa? Dan keluar dari kubur itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Untuk angkatan yang benar atau untuk angkatan jahat? Angkatan jahat. Jadi saya akui kita tidak sekelas kawan. Kita nggak level. Anda cerdas, cerdas ngeles, cerdas kemudian berkelit, cerdas kemudian menipu diri sendiri. Bang, Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu Al-Quran, saya sudah menjelaskan itu. boleh Bang Sumat tahu pengen apa? Ya, sebentar. Gantian, Putrasil. Ini yang saya besarkan sekarang, Evita. Hondanet Kristen? Iya, Kristen. Oh iya, mau diskusi? Ya, berarti diskusi lah itu. Kan? Oke, iya, karena Anda yang datang duluan, saya besarkan ya. Iya, abang yang ngundang kok, bukan aku. Iya, saya ngundang memang abangku. Ya, silakan. Yaudah. Ini ada tema Yesus Muslim. Coba dibantah kalau memang. Ya, moderator kejam banget ya. Etikus langsung ditendang sama moderator. Ya, silakan gantian ya. Silakan. Kristen. Ya kan ajaran Kristen itu berarti Yesus kan itu. Nah, ini baru betul. Yesus adalah Kristen, kan begitu. Sebagai Kristen abangku, Yesus ini Anda katakan begitu. Yesus adalah Kristen. Berarti Yesus itu ibadahnya hari Minggu, Bang. Ya, ibadahnya enggak setiap hari Minggu kan gitu kan. Itu aja. Enggak, dia masuk ke gereja hari Minggu menyembah dirinya gitu ya, Bang ya. Dia kan ke bait suci Allah. Kalau bait suci itu tempatnya orang-orang yang tidak kemudian makan babi, orang yang mandi tahir, orang yang bersunat tidak memelihara kulub, itu bait suci. Milik orang Yahudi disebut mikdas atau sinagoge. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke situ. Iya, itu kan bagi orang Yahudi kan gitu. Nah, berarti Yesus Yahudi atau Kristen, babangku? Begini Bang. Yesus itu kan untuk seluruh bangsa-bangsa. Kan gitu. Dalilnya di mana itu? Benar. Banyak dalilnya itu. Silakan, boleh tunjukkan satu aja kalau Yesus untuk bangsa-bangsa itu dalilnya di mana? Ya makanya Yesus berkata waktu Yesus terangkat ke langit kan, beritakanlah kebenaran segala bangsa-bangsa kan gitu. Nah, itu kita harus teliti lagi apakah itu Yesus atau Ya, Yesus itu. Kristus palsu, Bang. Yang abang maksud tadi Yesus Kristus palsu itu nanti di akhir zaman. Itu ceritanya itu. Oh, enggak. Kenapa sudah datang kebenaran dari Arab, Mesias palsu, jangan kau. Brasil. Iya. Tunggu dulu Brasil. Coba dengan Bang Hondanet. Hormat nih. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus Mesias Mencari- palsu itu adalah setelah Aduh, ini Yesus. lagi hotel Singapura sama aja ya. Gantian. Lanjut Bang Hondanet. Ya itu Mesias palsu dari padang gurun itu. Nanti di akhir zaman nanti. Tapi kan Yesus menasihati muridnya waktu itu, Bang. Ya itu makanya aku bilang, itu kan ajaran Yesus kan untuk muridnya supaya muridnya itu mengajarin tuh orang-orang yang percaya apa Islam menginjili kan gitu. Ketika Yesus dengan muridnya, ke-11 muridnya duduk di Bukit Zaitun, apakah Iya, dia kan diberitahu dulu sama muridnya. Berarti muridnya juga mengajari tentang Islam, mengajari sama yang lain kan gitu. Bahwa nanti akhir zaman nanti ada Mesias palsu kan gitu. tidak diceritakan akhir zaman di sana, Bang? Iya, pasti ada itu. Itu tentang akhir zaman itu. Yesus ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun. Jadi 11 muridnya ini bertanya, apa tanda kedatanganmu? Lalu kemudian Yesusnya menjawab muridnya yang 11 orang ini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu.
Pertanyaan saya, jawaban Yesus ini itu untuk yang ke-11 orang. Ada nggak kemudian Paulus di situ? Ya Paulus juga belum ada lah di situ. Belum ada. Ketika kemudian Paulus datang kepada murid yang ke-11, memberitakan bahwa dia ketemu Mesias di padang ketika menuju ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Percaya. Mereka semua sepakat ya. Maka itu Ke-11 murid abang, Rasul itu berkumpul di ke-11 murid, Rasul itu ya. ke-11 murid berkumpul dengan Yesus di Bukit Zaitun. Yesus berkata kepada ke-11 muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Ini sudah jauh sekali. Kok lari ke Paulus? Nah, kalau lari ke Paulus Paulus, sudah Ini mengaku pertanyaan Mesias. saya, pertanyaan saya makanya didengarkan. Mengaku Mesias ya. Waduh, Pertanyaan waduh. saya, Maka itu Sama Paulus. Jangan kayak pasar, Pertanyaan jangan kayak semua ini pasar. sudah salah besar Waduh. bahwa Paulus Jangan itu kayak tidak mengaku pasar. Mesias. Waduh. pertanyaan saya makanya didengarkan, Bung. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata kepada kalian, ya wahai muridku, ke-11 muridku, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus datang mengaku kepada muridnya kalau dia bertemu dengan Mesias di padang ketika menuju ke Damsyik, nasihat guru Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya. Nah, jangan percaya kepada Paulus kan? Loh. Siapa yang bilang Yesus ada berkata seperti itu? Tidak ada. Itu dia katakan, apabila ada orang berkata Yesus tidak kepada ada berkata, dengar dulu bang. Yesus tidak ada pernah berkata jangan percaya sama Paulus. Ada Yesus berkata lihat kitab kayak gitu. ada. Mana buktinya? Baik, baik. Jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya? Baik. Saya buka dalil bang. Saya buka supaya kita tidak ada fitnah di sini ya. Iya. Kita edukasi kan gitu ya. Matius 24 nomor 2 bangku. Silakan. Pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di Yang sini. kutanyakan bang gini bang, bukan ke situ larinya. Heeh. Yang kutanyakan apa bilang tadi Yesus berkata jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya? Yesus berkata Paulus ini orang atau bukan abangku? yang apa bilang jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya di Alkitab ada di situ tertulis itu kubilang. Paulus ini orang atau bukan? Nah berarti abang blunder kan gitu. Enggak bang. Ya, kok enggak, Bang? Ketika Yesus, saudara, ketika Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun, Paulus ada nggak di situ? Yang ku bilang sama abang di mana tertulis jangan percaya sama Paulus. Mana tertulis di Alkitab ada enggak? Itu yang kutanya sama abang. Ketika ketika Yesus bersama Jangan ke situ larinya. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya, dalilnya. Waspadalah. Sudah. Genten Hondanet. Jangan percaya sama Paulus. Itu kan. Ya, mau dijawab itu oleh Gurunda. Coba gantian. Mana dalilnya? Gantian. Yesus bersama dengan murid-muridnya, ke-11 muridnya, berkata kepada ke-11 murid, di situ tidak ada Paulus. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku, kan gitu. Di data 23-nya, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada orang yang berkata kepada kalian yang 11 orang ini, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Berjalan waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mereka ketemu dengan Paulus. Paulus berkata, aku bertemu dengan Mesias ketika ke Damsyik, dengan mendengarkan suara dan juga ada cahaya. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya, Bang? Silakan dibuka mute-nya, Bang Hondanet. Dibuka mute-nya.
Ini abang ini ngimut aja. Jangan di-mute, Bay. Iya, gantian biar nggak kayak pasar. Yang ditanya sama abang tadi, di mana dalilnya bahwa Yesus berkata jangan percaya sama Paulus? Itu sekurang sama abang, kan gitu. Memang tidak ada diucapkan Gua jangan kan ada percaya. ngapain abang nama-nama kata kan gitu. Gimana sih? Kan Yesusnya berkata, apabila ada Iya, orang itu jalan cerita itu bang. Berarti abang kan nama-nama kata. Jujur aja lah. Kok nama-nama kata bilang apabila nama-nama kata, ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus setelahnya sebagai orang, dia datang ke murid Yesus mengaku bertemu Mesias ketika menuju ke Damsik. Nasihat Yesus kepada murid 11 ini, percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias atau jangan percaya. Yang gue tanya tadi bukan abang jawab. Udahlah, saya rasa anda tahu kok maksud saya. Tapi anda mungkin Bukan yang maksud yang gue tanya. Yang tadi bukan abang jawab. Berarti abang saya tahu abang sudah ngerti kok pertanyaan saya. Tapi abang cuman takut ya kehilangan kepercayaan yang selama ini udah bertahun-tahun anda imani. Itu saya hargai. Saya tidak punya hak untuk memaksa anda untuk jujur. Ya, karena anda adalah pengikut Paulus, tidak mungkin anda jujur mengatakan Yesus mengatakan jangan percaya kepada, termasuk kepada Paulus, karena pada saat menerima nasihat itu Paulus itu nggak ada di situ. Siapapun orangnya, memang tidak menyebut nama. Justru itu nubuat. Apabila nubuat itu tergenapi, ketika ada orang yang datang di luar dari 11 orang ini mengaku bertemu dengan Mesias. Mengaku nggak dia bertemu Mesias Paulus? Mengaku bang. Mengaku bertemu dengan Kristus gak? Mengaku. Sampai dia menerima 13 kitab kan. Kembali kepada nasihat Yesus di Bukit Zaitun. Percaya kepada orang termasuk Paulus atau jangan? Saudara tidak mau jujur, yaitu hak saudara. Ini hanya pengajaran kepada umat Islam, anak-anak saya, supaya berpikir kalau ada yang datang mengajak. Jawab. Iya, silakan. Paulus kan percaya Yesus adalah penebus dan juru selamat. Dan dia juga tahu standar moral Allah YHWH, Elohim Bapa, di 1 Korintus 6 ayat 9. Dia juga ya di Ibrani 13 ayat 4. Standar moral Allah yang saya sebutkan itu banyak ya, misalnya tidak boleh jadi banci, homoseks, pencuri, berzina, cabul, dan lain-lain perbuatan jahat. Itu juga penyembahan berhala ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi yang menyembah sorga. Nah, jadi ya termasuk muslim tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Tuhan Allahnya bukan Bapa di sorga yang bernama YHWH. Kemudian Paulus juga selain mengerti standar moral Elohim yang kudus ya, berarti dia mengajarkan hidup kudus. Kemudian juga Paulus juga di Ibrani 13 ayat 4 mengatakan bahwa tempat tidurmu harus bersih. Dalam arti ya di sini kalau satu pria dengan satu wanita ya, bukan seperti ajaran Quran mensahkan poligami yang berarti mensahkan ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Jadi di sini jelas Paulus mengetahui standar moral Elohim yang kudus dan suci. Tidak seperti di Quran, standar moral Tuhan dalam Quran itu tidak kudus dan tidak suci dan mensahkan ketidaksetiaan dan perselingkuhan.
juga Jangan ke Quran dulu, akan ada asumsi, jangan nafsir, jangan ada asal nafsir. Jadi begitu. Kalau Paulus itu tahu hidup kudus. Kita diskusi yang ringan-ringan aja, Mbak. Kudus itu Ya, saya bahasa mau jelas, Arab. Paulus yang lebih jelas. kudus daripada Muhammad ya. Sejarahnya ya. Kudus itu kan bahasa Quran ya. Kudus itu artinya suci. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani kan kados, atau dalam bahasa Ibrani juga hampir sama, yang artinya murni. Nah sekarang ketika ada perintah jangan makan babi, lalu orang itu makan babi, apakah tubuh orang itu bisa disebut kudus ketika dia makan makanan haram? Coba dijawab Ibu Evita. Ya. Bang, kenapa orang Islam kawin non Muslim yang makan babi? Ini kita Lubang bukan berbicara haram, mengenai kudus ya, kudus. Dan dulu, Apakah tubuh yang masuk di dalamnya makanan haram babi itu bisa disebut kudus? Babi haram, lubang halal ya, seperti itu. Poligami halal ya kan. Babi halal, lubang Babi halal. haram, Mohon poligami kita saling menghargai. haram. Mohon kita saling menghargai Ya, ketika kalau kita dalam ditanya, supaya kita itu perdebatan memberikan edukasi sering. kepada anak bangsa. Jadi gini, ketika ada perintah jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, pertanyaan saya, Itu di hukum Taurat, pertanyaan saya, bukan di hukum baru. apakah kemudian tubuh yang di dalamnya ada makanan yang diharamkan Tuhan bisa disebut tubuh yang kudus? Kudus atau haram itu melihat dari paradigma hukum. Kalau hukum Taurat menganggap haram karena apa? Karena Pertanyaan saya bukan di situ, Mbak. Pertanyaan saya, tubuh yang di dalamnya ada babi, apakah itu bisa disebut tubuh yang kudus? kalau bagi hukum di perjanjian baru ya, apa yang diharamkan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi Oh, itu bukan haram, itu apa yang najis. keluar. Mbak, keluar itu dari mulut tolong itu tolong yang dibedakan antara najis dengan haram. Beda. Haram itu sudah belum tentu najis. Sedangkan kalau berbicara mengenai najis, itu juga belum tentu haram. Jadi tidak sama antara najis dengan haram. Harus dipisahkan Najis itu. dari perbuatan-perbuatan. Kalau soal kesehatan yang Lah, tidak baik kenapa? bagi tubuh Kemana? itu, Ini kan karena berbicara tidak mengenai sesuai dengan tubuh pola kudus hidup katanya. sehat. Tubuh kudus. Di hadapan Tuhan kita harus kudus. Pertanyaan saya, apakah boleh dikatakan kudus bila mana Itu tubuh makan darah haram. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, apakah boleh dikatakan seseorang itu makan kudus? darah yang haram. Apakah boleh dikatakan kudus seseorang yang makan makanan yang diharamkan Tuhan? Apakah bisa disebut kudus orang yang tidak memotong kulupnya? Perjanjian Baru ya itu diperlihatkan oleh kepada Nah, Petrus siapa di perjanjian baru? binatang yang boleh dimakan. Siapa yang di perjanjian baru yang mengatakan kudus orang-orang yang tidak bersunat? Begini, kudus itu adalah tanda lahir. Itu dalam perjanjian baru. Kudus tanda lahir. Enggak, Ya, maksudnya itu menurut siapa Paulus. yang punya otoritas mengatakan orang yang tidak bersunat itu kudus? Kudus itu adalah mengenai perbuatannya itu benar sesuai moral. Kudus Elohim menurut atau Tuhan. tidak. Kudus menurut Tuhan itu bukan cuma perbuatan, tapi tubuh. Bukan tubuh. sunat, bukan sunat. Sunat itu perjanjian antara Oke, Elohim, karena itulah, Mbak, YHWH dengan karena Abraham. sunat itu perjanjian kekal bagi Bani Israel atau bukan? Perjanjian antara Abraham dan keturunan Abraham Kekal atau tidak? dengan Elohim YHWH.
Iya, kekal yang atau tidak? dibawakan oleh utusan Elohim. Iya, kekal Yahweh. atau tidak? Kekal, perintah itu kekal atau tidak? Itu untuk orang Israel ya, Kekal bukan atau tidak? non Israel. Kekal atau tidak? Kekal untuk keturunan dari Oke, Abraham. oke. Nah, sekarang Keturunan. pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar keturunan Abraham yang tidak bersunat adalah orang kudus? Oh begitu, karena orang non Israel, non keturunan Abraham tidak terikat oleh perjanjian itu. Oleh karena itu saya bertanya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar Israel yang tidak bersunat adalah orang kudus? Orang kudus itu harus ditentukan perbuatannya, bukannya di Yang luar menentukan Israel itu. yang menentukan itu siapa, Mbak? Orang yang tidak bersunat mengatakan dia kudus itu siapa yang mengatakan itu? Standar moral Elohim. Di mana kemudian di mana Tuhan Elohim memberikan firman bahwa orang yang tidak bersunat kulub itu kudus? Begini, kalau peraturan hukum gini, peraturan hukum untuk orang Indonesia beda dengan peraturan hukum orang Amerika. Enggak, di luar Israel. Nah, kalau misalnya Di luar Israel orang yang Indonesia itu tidak bersunat terikat. kulub, yang mengatakan mereka kudus, orang-orang yang memelihara kulub ini siapa, Mbak? Itu pertanyaan saya loh. Gini ya, kamu kan tidak kunjung mau memahami dan menerima. Hah? Kalau itu ikatan hukum perjanjian itu dengan siapa? Di situ harus Iya, dilihat. tahu. Kudus bagi Bani Israel dan keturunannya secara kekal adalah sunat. Pertanyaan saya, di luar Bani Israel yang tidak bersunat, Ibu katakan kudus, yang memberikan otoritas bahwa Kudus orang di saja luar untuk Israel bersunat. tanpa sunat kulub itu kudus, itu siapa? Memang tidak ada statement jelas-jelas. Tidak di ada. Taurat. Tapi Pak, Tuhan itu mengikat perjanjian orang dengan Israel orang di dalam kitab keturunan mereka Abraham. menceritakan wajib hukumnya orang asing yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel bersunat. Benar atau salah? Tinggal kita baca di dalam Kejadian 17. Ya. Sebutkan ayatnya. Kejadian Oke, 17 baik. ayat. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Karena ini adalah perjanjian kekal Tuhan kepada kaumnya Israel. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun. Keturunan siapa? Abraham kan? Iya, menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Lalu lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau akan memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian itu yang harus kamu pegang. Perjanjian antara Keturunanmu aku, kan? Keturunan Abraham. Saya baca dalil. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah perjanjian, tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang dibeli itu berarti budaknya Abraham kan? Ya, oke. Orang yang Budaknya. lahir di rumahmu, sabar. Seperti Orang yang Hagar. lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham,
dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kita sepakat hukum sunat itu wajib bagi Bani Israel dan orang-orang asing yang tengah yang mereka beli atau yang Anda sebut. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika di antara mereka ada yang tidak bersunat, wajib dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal tersebut. Yang saya pertanyakan dari tadi, siapa yang memiliki, yang memberikan kemudian otoritas sehingga orang Kristen di luar Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kudus, itu siapa? Bukan dibilang disebut kudus, tapi tidak terkena oleh perjanjian itu. Karena misalnya perjanjian jual beli tanah itu antara pembeli dan penjual aja. Oke, sekarang saya ingin tahu dari ibu ini, apakah orang Kristen itu orang kudus? Orang-orang lain. Apakah orang Kristen itu orang kudus? Kau tidak tahu. Pertanyaan saya, itu antara seller dan buyer. pertanyaan saya, apakah orang Kristen ini Anda sebut kudus? Keturunan Abraham. Bukan dengan pihak lain. Jadi kalau misalnya orang ada perjanjian pembelian tanah terus orang lain juga ikut serta, enak dong orang itu jadi ikutan memiliki tanah. Oh, ini harus mikir secara logika gitu. Berarti Yesus mati menebus siapa? Ya. Berarti Yesus Kalau mati ada perjanjian jual beli juga gitu, hanya antara dua pihak itu yang terkait, bukan dengan pihak lain. Sudah mengerti? Jadi kamu harus mengerti dan audiens di sini mengerti ya. Perjanjian hukum itu antara dua belah pihak dan pihak lain tidak terimbas ya. Oke. Yang saya katakan tadi, siapa yang menyebut orang Kristen ini orang kudus? Selamat pagi semuanya. Ya, gantian. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi, gantian. Aduh. Apakah Anda ingin mengatakan orang Kristen ini orang kudus? Kami tidak bilang kalau misalnya orang Kristen itu pasti kudus, tapi yang mematuhi perintah Elohim Bapa mengenai perbuatan kudus, apa yang dilarang, apa coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya orang Yahudi menyebut orang yang tidak bersunat kulub itu sebagai orang kudus, itu di mana? Tidak bisa Nggak ke Yahudi aja lah kalau itu. Enggak bang, kita berbicara ini. Dia tanya ke Yahudi sana tanya. Yesus kan orang Yahudi, Bang Firdaus, STBL. Diam dulu lah, gantian. Hormati ya. Yesus, dia tanyalah ke Yesus itu. Aduh, iya makanya ini diskusi. Diam dulu. Lanjut dulu. Tidak bisa dibilang kalau orang Kristen itu pasti hidupnya kudus, itu tergantung individunya, ya. Tidak pasti. Jadi kalau mereka mengikuti pada saat mana saudara kita Kristen ini bisa disebut kudus? Pada saat tindakan-tindakan itu sesuai dengan perintah Elohim Bapa mengenai apa yang di 1 Korintus 6 ayat 9, mereka tidak itu perintah Bapak. Tidak mencuri, tidak Jadi surat Korintus itu firman Bapak. Ya, itu Roh Kudus dari dalam diri Bapak diilhamkan kepada Rasul Paulus sehingga dia tahu hikmat pengetahuan dan pikiran Bapak Elohim. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Bapak berfirman di 13 kitab Paulus ini, itu tertulis di mana? Itu melalui Roh Kudusnya. Pertanyaan saya, di 1 Korintus 6 ayat 9. Tolong tunjukkan kepada saya 13 buku Paulus ini bertuliskan firman Tuhan itu di mana? Tuhan berfirman kepada Paulus itu di mana tertulis? Ada di berbagai ayat yang menunjukkan satu data aja. Sudah bilang 1 Korintus 6 ayat 9, Ibrani 13 ayat 4. Itu dua cara hidup kudus. Oke, kita baca ya, kita baca. Korintus 6 ayat 9 itu banyak sekali. Oke, kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan dewa atau Theos? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala dan orang berzina, banci, orang pemburit. Yang saya pertanyakan,
bukan ini yang saya pertanyakan. Di mana tertulis bahwa Elohim berfirman kepada Paulus, sehingga 13 buku tulisan Paulus itu adalah firman Elohim. Itu tertulis di mana? Oh, itu adalah ilham. Ilham dari Roh Kudus Elohim Saya tidak tanya yang itu, diberikan Mbak, ya. kepada Paulus. Waduh. Roh Kudus Elohim itu menyampaikan pikiran-pikiran hikmat. Dari mana Anda tahu kalau Dari Elohim yang Bapa. memberikan pikiran kepada Paulus? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, Dari standar moral yang disampaikannya oh, itu. standar moral. Kudus sih standar moralnya. Standar moralnya sesuai dengan ciri khas dari Tuhan Allah yang betul. Coba. Mana ibunya? Coba kita gantian. Oh iya. Muter-muter dari tadi si Evita. Oh, ini judulnya Yesus Muslim. Ya, iya. Ya, yang kami ketahui Yesus hidup di zaman manusia belum merdeka dari dosa. Nah, saat ini Yesus sudah memerdekakan. Begitu. Muslim itu kan berserah diri, tunduk kepada perintah. Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Benar. Tapi setelah adanya Yesus dengan penebusan dosa, saat ini kita sudah merdeka. Nah, kita yang menentukan nasib sendiri, apakah mau masuk surga atau masuk neraka. Begitu, Bang. Saudaraku, kalau berbicara mengenai penebusan dosa, tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan kita nebus dosa dengan cara korban manusia. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi diajarkan Imamat 1-2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan untuk nebus dosa, ajarlah mereka kiranya untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, dan sapi, lembu. Gitu Bang. Itu sama diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna manzakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi umat-umat terdahulu sudah diberikan ketetapan penyembelihan kurban dengan binatang, kambing, sapi, lembu, domba. Itu sudah diajarkan dari dulu tuh. Nah, Imamat 1 juga mengatakan itu. Yesus juga mengajarkan itu. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Apa perintahnya Nabi Musa? Domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada perintah mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Itu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai korban, korban itu Tuhan perintahkan manusia atau binatang Bang? Di Keluaran 13 kalau tidak salah anak sulung. Hah? Bang Juma. Kenapa anak sulung Bang? Kenapa anak sulungnya? Saya kalau baca ayatnya timbul tenggelam. Keluaran 13. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu Ya, kau itulah tebuslah untuk dengan penebusan seekor dosa. domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sorry. Bang Juma, 13:12 Bang Juma. 13:12. 13:12. Sorry, maaf. 13:12 itu merujuk kepada binatang juga, Bang.
Haruslah kau Bukan, persembahkan bagi Tuhan kandungan. segala lahir terdahulu ya dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau mempunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Kan binatang bang di situ, bukan anak. Kandungan Bang Zuma. Iya, tapi kan binatang abangku, bukan manusia. Bah, seram kali dah. Itulah makanya memang ketaatan kepada Bapa di sorga itu seram Bang Zuma, bukan main-main. Iya, kejadian 13 ini Anda memahami korban anak sulung ini anak binatang atau apa bang? Anak manusia Yahudi itu tidak ada yang mau taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan Makanya mengajarkan mereka untuk cari Tuhan yang lain. Carilah Berarti- dia Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Karena mengajarkan tidak sanggup. Mata meja. Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia gitu. Itu baca 13-12. Abraham itu diperintahkan itu. Cuma Waduh, Abraham diperintahkan Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itulah Coba, Tuhan Yesus. Gantian, gantian Firdaus, STPL gantian. Nanti Anda di atas nanti, gantian dulu. coba dulu ya. yang tegas bang, yang tegas. Apakah tahu Tuhan tapi nggak pura-pura nggak tahu si Juma. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini benar-benar meminta kita manusia ini untuk mempersembahkan anak pertama kita, anak sulung kita? Benar. Makanya Waduh. Abraham pun seperti itu terhadap Ishak. Waduh, Nah, karena ketaatan Ishak mengikuti apa yang diperintahkan, akhirnya Tuhan berencana hal yang lain. waduh. Pada dasarnya semua Yahudi itu takut anaknya di semua. Waduh. Terus siapa orang Yahudi yang mempraktekkan anak sulungnya kemudian dipersembahkan? Ya tidak ada yang berani. Ya, tidak. Makanya dia cari Tuhan yang lain. Itulah bukti ketidaktaatannya. Kalau dia taat, kurasa tidak perlu lagi ada sejarah tentang ketuhanan lagi berikut-berikutnya. Iya. Oke. Silakan Ahi Goto. Tolong ini dijelaskan, saya pun bingung nih. Ternyata Tuhannya Yahudi memerintahkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan anak tunggal mereka. Waduh. Saya baru dengar ini. Silakan Bang, silakan. Mana Bang Firdaus tadi biar dia jelaskan secara penuh karena dia ahli ayat itu. Lah maksud saya berbicara tentang Bapa di sorga itu tidak berbicara sangat bermain-main karena memang kuasanya dia luar biasa. Nah, kenapa kok ada anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang? Disitulah kita dipermudah, dimerdekakan saat ini sebagai manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih masukan ke Bang Arif dan rekan-rekan. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Pos dengan kawan-kawan yang lain ya. Waalaikumsalam Jadi begini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Begini, Mi. Dalam budaya Yahudi, Bang, tidak pernah ada perintah Elohim itu mengorbankan manusia. Justru manusia, Ishak, itu diganti ya. Diganti dengan domba. Ya. Jadi ajaran Anda itu melawan Elohim. Ketika Elohim mengganti manusia dengan hewan, Anda punya ajaran mengganti hewan itu dengan manusia. Itu tidak ada, Bang, dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi ada 2 hari penyucian. Tahan banyak saya jelaskan adalah budaya Yahudi. Karena saya ngerti budaya Yahudi, Bang, ya. Yang pertama itu adalah hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya penyucian dosa, penebusan dosa. Yang kedua hari raya Pesa. Ya. Kedua hari raya ini tidak pernah ada sejarah memerintahkan mengorbankan manusia. Yang ada domba sampai detik ini, Bang. Jadi perintah Bapa kepada Abraham itu main-main. Tidak ada perintah Bapa. Tidak ada satupun perintah Bapa. Tahan dulu, Bang. Abraham, Tunggu, saya jelaskan dulu. Anda jangan bagaimana? protes, Bang. Bagaimana Anda Saya jelaskan menjelaskan dulu. salah-salah?
Tidak, Anda yang salah-salah. Anda tidak ngerti budaya Yahudi. Anda ngaku Yahudi, Anda Jadi tidak tahu. Abraham diperintah menyembelih Ishak itu main-main Bapak di sorga. Tidak ada main-main. Itu Ishak disembelih, diperintahkan disembelih. Itu tapi perintah. Tahan dulu bang, itu Ishak diperintahkan disembelih hanya untuk menguji iman Abraham. Tapi setelah itu diganti dengan domba. Paham ya? Tapi Diganti ada dengan perintah hewan. kan? Tapi ada perintah kan? Sabar dulu, Masalah Bang. mengganti Saya urusan kasih- lain. Anda Bicara ngerocos. perintah dulu. Sebentar bang, sebentar. Jangan dipelintir. Tidak ada dipelintir di sini bang. Betul, Poinnya, ya finalnya yang kita bicara. Finalnya Allah memerintahkan Ishak diganti dengan hewan, manusia diganti dengan hewan. Anda membalik itu berdasarkan ajaran pagan. Sebentar saya jelaskan ajaran dari mana. Kan begitu. Ketika Allah memerintahkan manusia diganti dengan hewan, ajaran Anda memerintahkan hewan diganti manusia. Sampai detik ini tidak ada budaya Yahudi seperti itu bang. Hewan diganti manusia tidak ada. Makanya bang, Yahudi tidak ada yang masuk gereja. Paham ya? Sebentar saya jelaskan. Jadi bang, dalam budaya Yahudi ada 613 mitzvot ya. 248 perintah sudah dilakukan, 365 perintah dilarang atau dilarangan. Salah satunya yang abang tadi rubah itu budaya Yom Kippur dan budaya Pesa. Saya jelaskan Anda budaya Yom Kippur ya. Budaya Yom Kippur itu budaya penyucian dosa ya. Pertobatan yang Yesus ajarkan di Matius 18 ayat yang ketiga ya. Itu tidak pernah berbicara ada penebusan dari korban manusia. Itu yang pertama Yom Kippur. Yang kedua Pesa. Pesa ketika orang-orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh Musa, itu yang dikorbankan domba, tidak ada manusia. Jadi Yahudi tidak pernah berbicara tentang pengorbanan manusia. Ini yang perlu Anda pahami. Tapi budaya-budaya ini kalian manipulasi, kalian ambil, kalian asimilasi paksa, kalian rubah mengatasnamakan Yahudi. Makanya Yahudi berabad-abad marah sama kalian Kristen. Coba abang kurang percaya, silakan abang rabi-rabi Yahudi. Karena Abraham taat, makanya diakui. Apanya Abraham? Abraham taat. Kalau dia kepada menolak, Allah kira-kira dengan diganti mengganti. kah itu? Sedangkan anak Daud aja karena perzinahan. Parah bang. Abraham taat bang, itu mengganti Ishak dengan domba. Itu Abraham taat. Ya, Abraham leluhur Israel dengan Arab. Ya, Abraham itu bukan hanya leluhur Israel bang ya. Abraham itu leluhur Arab. Punya dua anak, Ishak Ismail. Arab. Seandainya Abraham tidak taat, kira-kira bagaimana? Taat, justru diuji ketaatannya. Finalnya yang kita bicara bang. Itu satu orang saja dari ribuan orang yang taat. Biar saya kasih tahu. Sekarang berarti kalau abang mengorbankan manusia, berarti abang tidak taat kepada Elohim, karena Elohim mengganti hewan. Itulah Manusia Tuhan dengan Yesus hewan. datang memerdekakan kita dari segala perintah itu, Bang Goto. Apa yang memerdekakan di mana ayatnya bang? Yesus berkata bahwa dia akan disalib di mana? Saya tempo hari debat dengan Budi Asali, Lukas 24 ayat 46, ayat hoax bang. Baru masuk di abad keberapa? Abang tahu ayat Lukas 24 ayat 46 baru masuk di abad keberapa? Itu hanya akal-akalan penulis Bible Anda yang mencoba menghapus ya, memanipulasi budaya Yahudi. Loh, jadi semua ini akal-akalan. Kitab-kitab kami ini Muslim juga percaya Ibrahim mempersembahkan Ismail. Bagaimana Bang Goto ini? Itu yang abang tidak pelajari sejarahnya bang. Itu betul Bang, anak dia. tunggal itu. Tahan dulu, saya sebentar ya, karena saya tidak mau nyinggung Yahudi, karena saya belajar pengerti budaya Yahudi. Jadi begini bang ya, anak tunggal itu hanya cocok disematkan kepada anak pertama. Kalau anak kedua tidak bisa. Itu dari ilmu antropologi bang ya. Jadi kalau anak kedua ya tidak bisa disebut anak tunggal karena pasti ada kakaknya, walaupun dia berbeda ibu. Itu bang. Bicara anak tunggal, anak yang dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan Bang. bukan tunggal namanya. Yang saya tanya kepada abang, ya, yang mana lebih cocok disebut anak tunggal bang? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama yang dilahirkan. Nah, anak pertama. Sekarang saya tanya ya, anak pertama. Ishak Ismail, yang mana anak pertama bang? Dari Abraham.
Nah itu kita bicara tentang pengesahan Tuhan. Disahkankah itu? Jawab dulu itu bang. Abang jawab dulu supaya Jadinya abang kita paham bongkar budaya status aib ini. Saya tidak mau bongkar-bongkar status aib di sini. Ini wadah edukasi. Pertanyaan saya abang tadi, abang sudah mengakui bahwa yang cocok disebut anak tunggal itu anak pertama. Sekarang saya bertanya kepada abang. Saya tanya Bang Anak Goto, Abraham yang istri pertama sah itu siapa Ismail, Bang? Abraham siapa? Istri sah Abraham. Aduh. Jangan, kita jadi tidak baik ini. Kita buka edukasi begini. Nah inilah kenapa Dua-duanya istri sah, dua-duanya istri sah, dua-duanya. Dua-duanya istri sah bang. Bagaimana Dua-duanya istri mungkin? sah. Sedangkan Adam aja istrinya cuman Hawa yang disahkan. Bagaimana? Parahnya abang ini. Tidak ada cerita dalam sejarah budaya Yahudi ya Hagar itu atau Siti Hajar itu adalah istri yang tidak sah bang. Istrinya sah. Makanya saya kan tidak mau mengarah ke situ. Edukasi kita adalah kembali kepada Yesus Muslim ini. Ya Yahudi itu bang, saya terus terang ya Yahudi ya. Kenapa pernah ada pernyataan ya Ustadz Yahya Walon dia katakan begini, jangankan kita Yahudi pun Tuhan pun ditipu Yahudi kan begitu menurut Yahya Waloni. Karena beliau mempelajari sejarah tentang asimilasi Yahudi terhadap budaya bangsa lain, terutama bangsa Arab ya, bangsa Median ya yang menggunakan nabatin kan begitu bahasa nabatin. Hanya kita anda jawab ke situ bang, anda sampai otak abang saya yakin ya. Jadi kalau kita berbicara bahwa siapa yang layak dikorbankan, tentu yang dikorbankan itu yang layak anak tunggal. Kenapa budaya ini dimanipulasi ya supaya Israel ya Yahudi itu memperkuat legitimasinya bahwa satu-satunya perjanjian kekal itu hanya diperuntukkan untuk bangsa mereka. Itu poinnya. Mereka terlalu serakah, egois. Padahal perjanjian kekal itu diturunkan kepada Ishak dan Ismail. Ismail itu bangsa Arab itu dengan Islam itu turunan dari Ismail, turunan Abraham yang dijanjikan 12 raja. Karena permintaan Abraham, abangku, diuji kembali Abraham oleh ketaatan Tuhan. Ya sudah, jangan melebar. Ya, lanjutkan aja, lanjutkan Ya. Kingdom. Pak, kembali ke tema dulu. Yesus berserah diri. Oke, aja bang, kembali ke tema Yesus Muslim ya. Tapi sebelumnya saya tanya kepada Bang Simanjuntak, ngerti nggak artinya Muslim bang? Tadi sudah saya bahas berserah diri. Saya pengen berserah diri. Dulu kondom yang mau diskusi apa gimana? Iya, lanjutkan Kingdom. Ya, saya naikkan. Gurunda monitor, Gurunda. Ya, Bang Hos mungkin dilanjut sama Pak Gurunda semua mungkin karena di sini hujan keras bang, jangan sampai noise suara saya. Enggak, masih aman Bang Goto. Gurunda masih monitor, Gurunda. Enggak takut Gurundanya jauh dari perangkat, Gurunda. Bang Zuma. Ya, itu kamera hujan keras bang. Ya Bang Zuma, ini pertemuan yang ke-9 ini sama Zuma ini saya. Waduh, jangan framing lah, Kondom. Gurunda, monitor? Ya kan ada Zuma kan. Makanya saya hanya aja ini yang ke-9 kali ini saya Zuma sama Zumanya. Tapi itu yang bukan mau saya bahas ya. Saya bisa ya. Yang disebut anak tunggal itu artinya hanya satu saja. Kalau sudah dua, berarti itu bukan anak tunggal. Dan kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal ialah Ishak, bukan Ismail. Karena bicara tentang tunggal artinya hanya satu saja, bukan dua. Nah, kenapa Abraham itu memiliki dua istri dan dua anak? Tuhan tidak pernah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memiliki istri lain. Ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istri, itu keinginan Hagar dan juga keinginan Abraham, bukan keinginan Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan, itu dari istri sah yang namanya Sarah. Kalau kalian mau mengatakan bahwa Ismail itu juga anak yang sah, betul, anak sah dari daging, tetapi bukan dari rencana Tuhan. Maka itu kenapa Ismail setelah Sebentar.
bentar dulu, bukan rencana Tuhan. Artinya orang dilahirkan itu bukan rencana Tuhan dong. Itu bukan kehendak Tuhan. Aduh, Tuhan udah masuk. Di sini, coba harus dibedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan, jadi di sini ada perbedaan kehendak dan keinginan. Tuhan tidak menginginkan, mengizinkan, bukan masalah kehendak dan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Abraham memiliki istri dan anak dari luar yang dia kehendaki. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal adalah Ishak. Maka itu setelah Ismail besar, diusir dari rumahnya Abraham. Karena Sarah berkata, aku tidak mau ada orang lain yang menjadi ahli waris. Makanya Abraham hanya memberi pemberian kepada Ismail untuk dia pergi. Diusir loh. Sorry itu saya, supaya teman-teman Islam juga paham sejarah yang benar. Jadi jangan berkata bahwa oh ini akal-akalannya Kristen lah. Ya sudah, jangan muter-muter Kingdom. Poinnya Kingdom. Ya, poinnya adalah yang disebut anak tunggal itu adalah Ishak. Berarti istrinya yang mana yang nggak sah? Gimana bang? Yang nggak sah istri yang mana? Yang nggak sah di mata Tuhan, yaitu Hagar. Karena Hagar, Tuhan tidak pernah perintahkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar, tidak. Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu melalui Sarah, istrinya. Boleh saya minta dalilnya bang, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Ya. Saya minta dalil di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah, di mana justru kalau kita berbicara Bible, Sarah ini melakukan poliandri. Justru yang pernah rahimnya najis Kamu paham nggak sejarah itu, Mas? adalah wanita yang melakukan poliandri, abangku. Nah, sekarang saya minta dalilnya di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Silakan. Oke, baik. Jadi, sorry ya Bang ya, berapa kali kita bertemu, ketika Anda bernarasi, Anda nggak paham sejarah sama sekali. Contoh, pertanyaan yang barusan Anda buat, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Tuhan memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, itu sudah menikah dengan Sarah. Sebelum Tuhan memanggil dalilnya. Abraham Tolong sudah boleh minta Jangan dalil dipotong. bang? Saya minta dalil, Aduh. ngapain saya dengarkan coloteh? Saya tidak butuh coloteh. Saya minta dalil di mana Makanya Tuhan saya bilang, memerintahkan. Anda ini nggak paham sejarah sama sekali. Saya bertanya sejarah loh. Kalau Anda paham, tunjukkan dalil. Di mana Tuhan Oke, memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Oke. Baik. Saya tantang kamu jawab pertanyaan saya ya. Kok jadi tantang ya? Menurut Saya kan cuma Anda- bertanya doang, abang. Saya cuma bertanya doang. Menurut Anda, dengarkan saya dulu. Menurut Kok jadi Anda, bertanya? ketika Kok jadi Tuhan bertanya? memanggil Abraham Kok keluar dari jadi Ur Kasdim, bertanya? apakah Kan Abraham pertanyaan menikah saya, pertanyaan saya kan jelas, ya kan ya. Di mana standar Anda mengatakan tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar, sehingga Anda memfitnah Abraham berzina dengan Hagar. Anda mengatakan anak haram karena Anda mengatakan kamu jangan menipu ya, semua. kalau tidak sah istri tidak sah. Saya bilang Abraham berzina. Kalau wanita digagahi, saudara jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Gantian dulu Jangan Kingdom. Nanti emosi. minta dibantah. Gantian Jangan emosi, santai aja. Dimana kemudian kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, berarti dia anak haram dong. Karena tidak sah kan? Anak yang tidak sah itu haram atau benda-benda berarti Abraham itu berzina. Mengatakan Ismail bukan anak sah, Hagar bukan istri yang sah. Berarti Anda menghina Abraham, Anda mengutuk Abraham, Anda menghujat Abraham.
Anda secara langsung mengatakan anakmu itu tidak sah. Berarti kamu melakukan halal pergaulanmu dengan Hagar atau haram? Ya haram. Karena Hagar bukan istri sah. Digauli berarti perbuatan haram. Kejadian 12 nomor 6. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Anda sudah mengatakan itu kan? Hagar bukan istri sah, Ismail bukan anak sah. Berarti Anda memfitnah Abraham melakukan perbuatan cabul. Berarti Anda mengutuk Abraham. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang menghujat Abraham akan dihujat, akan dikutuk oleh Elohim. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang saya tanya ulang kepada saudara, Ismail itu anak sah atau anak haram? Udah bisa jawab sekarang? Jadi ketika saya bicara, please jangan intervensi apa yang saya bicarakan. Jawab dulu. Oke, baik. Di sini bukan masalah halal dan haram. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Abraham berzina, tetapi kamu berkata bahwa saya mengatakan Abraham berzina. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saudara, ini bukan gereja, mohon maaf. Ini tempat umum. Bahkan ini komal kami, komal Islam. Anda tidak punya kemudian hak untuk mengatur jalannya ritme diskusi. Namanya kan kalau gitu. kita berdiskusi itu pertanyaan saya itu harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Bang. Apakah Ismail ini anak haram atau anak sah? Bro, haram dan sah itu dari ukurannya di mata Tuhan ya. Kita manusia tidak. Saya ulang lagi, kan Anda yang mengatakan tadi itu Ismail bukan anak sah. Di mana dalilnya Ismail bukan anak sah? Coba. Ismail bukan anak sah di mata Tuhan. Di mana dalilnya? Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Di mana dalilnya? Bro. Jadi memang karena dulu itu belum ada aturan-aturan di dalam pernikahan. Jadi ketika terus dari mana Anda tahu kalau kalau begitu tuduhan dan fitnahan kepada Adam dengan mengatakan bahwasanya Ismail Hagar itu tidak sah. Dari mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, Anda sendiri yang mengatakan belum ada aturan. Maksudnya kingdom ini begini Bang Juma. Sarah 100 tahun masih bisa melahirkan, itu kehendak Tuhan. Nah sekarang itu pertanyaan saya, di mana dalilnya kalau begitu bahwa Tuhan berkehendak Abraham menikahi Sarah, itu di mana dalilnya? Itu standar. Anda mengatakan dengar dulu, saudara. Anda mengatakan bahwa Hagar itu adalah istri tidak sah karena tidak ada perintah dari Elohim untuk menikahi Hagar. Kalau begitu ada perintah dong. Ada perintah. Sorry Suma, saya bilang di depan 1000 orang ini, Anda nggak paham sejarah. Kalau kita merujuk kepada sejarah saja, semua yang kamu sampaikan itu terbantahkan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham sudah menikah, ya, bukan sekarang, sebelum menikah. Sekarang pertanyaan saya, Bung, ketika kemudian Anda menuduh Abraham, Tuhan mau menggenapi rencana dan rancangannya. Maka itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan. Nah, karena lama menunggu tidak datang-datang. Itu janjinya kepada, sabar. Itu janji kepada Sarah atau janji kepada Abraham? Ya yang pasti kepada Abraham dan Sarah lah, bukan dengan Allah. Enggak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, janji Tuhan kepada Abraham itu melalui siapa? Saudaraku, saya bertanya. Siapa menjadi istri sahnya Abraham saat itu? Istri sah lagi kau bilang. Lah, memang apa standarnya? Anda mengatakan Hagar istri sah. Kalau standar Anda, dan Ismail menjadi kehendak Tuhan, standar Anda mengatakan dan Ismail diusir dari rumahnya. Kenapa? Yang mengusirnya siapa? Kenapa tuh? Yang mengusirnya siapa? Menurut kamu yang ngusir siapa?
Kok jadi saya yang ditanya? Anda yang membawa narasi itu. Anda yang membawa narasi itu. Yang mengusirnya Tuhan atau yang mengusirnya Sarah? Sorry, ini hujan besar jadi saya nggak dengar nih ya. Bentar ya. Anda akan kelabakan karena saya full data. Anda akan kelabakan. Ketika Anda mengatakan istri sah adalah Sarah, apa bukti kalau dia itu sah? Karena dia beristri. Hah? Sedangkan Tuhan sendiri, Tuhan, tolong yang satu ini kalau bisa di suka kulkas dulu. Sedangkan Tuhan sendiri bab itu adalah anakmu. Sekarang kalau Anda mengatakan siapa yang diperjanjikan, arti dari Ismail itu apa? Apa doa Abraham? Minta sapi, minta sawah, minta mobil atau minta anak? Apa janjinya kemudian Tuhan ketika Abraham meminta? Tuhan, aku minta mobil. Atau dia minta anak? Setelah dia minta anak, dikabulkan gak doa itu? Setelah dikabulkan melalui rahim Sarah atau Hagar? Oke, sorry. Di sini hujan besar, saya baru pakai headset. Jadi gini, Bang Zuma. Jangan saudara bicara sendiri, Bang ya. Jangan Anda bicara sendiri. Anda boleh bertanya tentang saya materi ini. Begitu juga kemudian saya boleh bertanya kepada Anda. Tolong hargai pertanyaan karena kita edukasi, bukan menang kalah. Kalau Anda mengaku mengerti sejarah apa yang Anda paham? Anda hanya membaca buku terjemahan. Anda nggak paham sejarah. Anda dengan sengaja mengatakan bahwasanya Ismail itu anak yang tidak sah. Dasar Anda mengatakan itu apa? Karena tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar. Tolong kalau begitu tunjukkan perintah Tuhan kepada Abraham menikahi Sarah. Ada nggak? Tidak ada juga. Oke, kita lanjut. Abraham meminta kepada Tuhan untuk diberikan mobil atau untuk diberikan anak? Jawab. Kamu ini bahas apa nih Zuma? Ngebahas apa ini Zuma? Kok nggak jelas sekali apa yang kamu sampaikan? Kok jelas sekali apa yang kau sampaikan? Pertanyaan saya, Abraham minta anak, kemudian makanya sekolah itu jangan di pesantren, bro. Abraham minta anak atau Abraham minta mobil? Di mana Abraham ada minta anak? Dalilnya mana Abraham minta anak sama Allah Tuhan? ya Karim, katanya tadi anak perjanjian. Iya. Ya Allah ya Sekarang Karim. gini, yang menjanjikan Ya Allah ya Abraham Karim. miliki anak, Allahu itu Tuhan Akbar. atau Abraham yang meminta? Masya Allah. Hah? Abraham itu asal Anda tahu di dalam Kejadian 15 nomor 2 sampai nomor 6 Abraham meminta anak kepada Tuhan. Anda itu belajar di Itu mana? karena janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Makanya Abraham itu baru meminta, bukan dia awal mulanya meminta. Tuhan sudah katakan Kejadian 12 bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah disitulah janji itu berawal Ya mula. Allah. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat di dalam kejadian 15 ya. Di sini dikatakan begini, ya Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, gitu ya. Kemudian dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Kata Abraham kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri?
Gak ada hubungannya janji Tuhan sama Ismail. Jawab. Gak ada hubungannya. Karena Tuhan tidak memberi perintah kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak Saya dari ulang budak. lagi. Saya ulang Tuhan lagi. tidak mengatakan bahwa engkau akan memiliki anak Saya dari ulang budak. lagi. Saya ulang lagi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Anak tiri dari Sarah, bukan anak kandung dari Sarah. Yang diminta yang akan ahli warisnya Sarah atau ahli warisnya Abraham? Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan budak. Tidak. Saya ulang lagi, yang meminta anak kepada Tuhan Sarah atau Abraham? Yang meminta itu Abraham dan untuk Sarah, bukan untuk budak. Di mana kemudian dikatakan bahwa Sarah minta anak? Oke, saya tanya Anda. Saya tanya apakah lagi. ketika kejadian 15 itu, apakah Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk bercocok tanam dengan Hagar? Apakah kemudian ada perintah kepada Abraham agar bercocok tanam kepada Sarah? Istri sah itu adalah Sarah. Kena lagi 3 kali kena smash di kepala. Sekarang pertanyaan saya, yang diminta untuk dikorbankan anak Abraham atau anak Sarah? Kamu tahu yang nggak, diminta kejadian 15 ini yang diminta dulu, untuk dikorbankan anak Abraham atau anak Sarah? Ya anak Abraham dan Sarah lah. Di mana dalilnya? Sarah ikut di situ. Karena Tuhan katakan bahwa yang menjadi anak tunggalmu adalah Ishak. Saya tanya kepada saudara, di mana perintahnya bahwasanya yang kau persembahkan itu adalah anak tunggal kedua. kata Tuhan adalah Ishak. Anak tunggal kata Tuhan adalah Ishak. Kejadian 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Baik. Ya? Kejadian 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Hagar itu baru ada itu, Ismail itu baru ada itu setelah pasal 16-nya. Jadi pasal 15 itu Tuhan mengulangi janjinya itu kepada Abraham dan Hagar, Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Makanya saya bilang kamu pintar dulu sejarah semua. Kamu ini sudah menipu umat Islam semua. Baik. Jadi gini kawan, tolong jangan emosi ya. Saya nggak emosi. Ya, yang pertama Abraham minta anak. Doanya minta anak. Tadi Anda mengatakan Abraham tidak pernah minta anak. Itu smash pertama yang kena kepala sebelah kiri. Ternyata ketika Tuhan memanggil Abraham. Sabar dulu bang. Sabar. Anda kan bukan Yahudi, ngapain juga Anda bertahan? Tidak ada hubungannya pun. Ini cerita ahli waris antara Ismail dengan Ishak, antara Yahudi dan Kristen Arab. datangnya dari Yahudi semua. Kalau penyesat menurut Yesus datangnya dari mana? Dari Arab. Di mana dalilnya? Dalilnya. Penyesat itu dari Arab. Penyesat itu mati diracun. Penyesat itu Di mana dalilnya penyesat itu dari Arab? Di mana dalilnya? Pakai data, Kindom. Bukan, maksudnya dari padang guru. Jadi jangan bernarasi liar abangku, jangan. Kita lagi diskusi memberikan edukasi nilai sebuah ilmu. Ya, nilai sebuah ilmu kepada saudara-saudara kita Islam dan non-Islam. Sekarang gini, Bang. Ketika Abraham minta anak kepada Tuhan, apakah doanya diterima, didengar? Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan agar ada ahli warisnya, apakah ahli waris ini anak Abraham? Anak Abraham. Pertanyaan saya, doa Abraham ini didengar Tuhan atau tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Bahasa Ibraninya apa, Bang? Isa atau Ismail? Ishak adalah jawabannya. Saya ulang pertanyaan saya dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan mendengarkan doa.
Abraham, Yishmael atau Ishak? Silakan. Apa hubungannya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Doa Abraham didengar itu dalam bahasa Ibrani-nya Yishmael atau Ishak? Arahmu mau kemana? Kamu Oh, saya lanjut aja. cuman- Iya. kamu lanjut aja. Saya cuman bertanya sederhana saja. Ketika kemudian Abraham minta seorang anak, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak memberikan aku keturunan? Kenapa harus hambaku budakku ini yang harus menjadi ahli warisku? Kenapa Eliezer harus menjadi ahli warisku? Sedangkan Eliezer bukan anakku, dia budak. Berikan aku ahli waris. Berikan aku anak ya Tuhan. Lalu kemudian Abraham dibawa oleh Tuhan dan diperintahkan. Coba lihat ke langit wahai Abraham. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Kamu tahu nggak? Ketika Pertanyaan Tuhan saya, berfirman, saudaraku. sebentar. Pertanyaan saya Kalau kepada kamu saudara. mau mengarah ke sana, Pertanyaan kalau saya. kamu mau mengarah ke sana, sebentar. Pertanyaan saya kepada Jangan saudara. bertanya dulu. Pertanyaan saya kepada saudara. Ini Kalau pertanyaan kamu mau kelima. mengarah ke Ini sana, pertanyaan kelima Juma, yang Anda tidak akan pernah Juma. sanggup jawab. Pertanyaan saya yang Juma, kelima, dengarkan. sebelum Ini kamu cuma bertanya, edukasi kepada apologet junior. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika Tuhan kamu berkata, di mute dulu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, coba kamu lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah kelak nanti banyaknya keturunanmu. Ini belum ada Ismail, belum ada Ishak. Pertanyaan saya, banyak mana anak-anak Ismail, keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Jawab. Banyak mana Yahudi atau bangsa Arab? Tidak, Anda akan sanggup untuk menjawab itu. Kabur. Anda nggak sanggup. Anda tidak akan sanggup. Kabur. Kamu lihat ke langit. Hitunglah bintang itu. Kalau kau sanggup, maka ketahui keturunanmu. Gembira enggak kemudian Abraham mendengarkan itu? Yang sama sekali tidak punya anak. Tiba-tiba dikatakan anakmu, keturunanmu akan banyak seperti bintang di atas langit. Gembira tidak gembira? Pertanyaan sekarang, hari ini, tanggal ini, tahun ini, siapa yang banyak seperti bintang? Orang Arab atau orang Yahudi? Dan ketika Abraham minta anak, doanya dikabulkan. Yang mana yang berarti di antara dua anaknya? Yishmael atau Yishak? Saya bocorkan. Yishak, Masih undang Yishak itu artinya nggak bisa kau jawab pertanyaanku. Gimana ini ah? Yishak itu artinya tertawa. Yishmael artinya Tuhan mendengarkan. Berarti doa yang didengarkan, anaknya yang menggenapi doa tersebut namanya Yishmael. Pertanyaan selanjutnya, yang dikorbankan oleh Abraham, anaknya yang pertama atau anaknya yang kedua? Oke, saya rasa Bang Goto udah selesai, udah monitor. Silakan dilanjut, Bang. Masya Allah, saya sarapan dulu. Yang pada intinya tujuan kita hanya edukasi. Kita dengan saudara kita bangsa Yahudi itu kita sepupuan dengan mereka karena kita sama-sama keturunan dari Abraham. Tidak pernah ribut tentang ini. Tidak pernah ribut, tapi ada tetangga yang bukan di bagian dari rumah kita yang ngamuk-ngamuk di luar sana, yang seakan-akan dia Bang juga Zuma, bagian jangan dari Abraham. ngaku-ngaku sepupuan sama Yahudi. Saudara Kalian Bang ini Goto, kan selalu saya rasa antum jauh mengutuk lebih hebat Israel. dari materi Ya. ini. Silahkan diambil. Kalian itu mengutuk Saya monitor Ismail aja, saya Yahudi. mendengarkan, Kalian itu silakan. mengutuk Israel. Jadi jangan Gantian lah, Kim mengklaim Dom. sepupuan. Gantian Kim Dom. Gantian dulu Kim Dom. Gitu. Bang Baal punya materi bahwa istri-istrinya ini Hadiah buat saudara Kingdom, hadiah buat saudara Kingdom. Yesus menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai keturunan ular beludak.
Ya, itu hadiah untuk Anda. Silakan Bang Goto di lagi. Bang Erik, saya luruskan dulu ya. Jadi begini Bang Kingdom ya, dengar Anda baik-baik ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai jam ini ya, Yudaism, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak pernah menganggap Sarah itu istri tidak sah. Tidak pernah menganggap Sarah itu budak. Sarah memang Sarah bukan budak. Ya, tahan dulu, makanya saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Sampai detik ini orang Israel pun tidak pernah menganggap ya Hajar atau Hagar itu adalah budak atau istri tidak sah Abraham. Dengar Anda baik sampai jam ini ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah, Saya bilang sah itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Tahan dulu Bang ya. Makanya jangan dulu. bro. Gantian dulu nanti Bang Baal maju, nanti siapa yang tidak sah, apa Hajar, apa Sarah, nanti Bang Baal punya materinya di sini. Saya Siapa yang luruskan menikahi dulu. Saya luruskan. saudara perempuannya itu. Jadi Tahan dulu Bang Kingdom, Anda mute dulu. Jadi Hajar, baik Sarah maupun Hajar ya itu semuanya istri sah Abraham dan diakui sampai detik ini oleh bangsa Israel. Nah, sementara Hajar sendiri itu bukan budak. Hajar itu anak dari Ramses II atau Raja Firaun ya dari Mesir. Ini abang tidak pernah pelajari sejarahnya ini. Abang berlandaskan kitab terjemahan yang sudah dirubah-rubah konstruksi narasinya. Paham ya? Jadi Tanakh yang kalian cuplik menjadi Septuaginta itu sudah banyak merubah literasi, narasi dalam asli kitab Tanakh. Salah satunya adalah Hajar. Di mana ini terjadi? Kutukan terhadap budaya Kristen, terhadap Abraham, ya, terhadap Hajar dan Ismail itu baru ada di abad keempat kawan-kawan. Ya, setelah kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Eusebius. Sepanjang mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 400 baru terjadi pembelokan sejarah ini. Tidak pernah ada baik adopsionisme maupun patrisianisme menganggap Hajar itu ini adalah ajarannya Bapak Gereja untuk mendiskreditkan sosok yang bernama Ismail. Kalau abang tanya Rabi Yahudi, Ismail, mereka akan bilang Ismail itu sepupu kami. Kata sepupu di sini, Bang, bukan lahir dari anak haram. Kenapa saya pernah bilang bahwa budaya kalian yang dibuat di abad keempat itu, Bible kalian, itu mengutuk mulai dari Tuhan, nabi-nabi, bahkan sampai Rasul Paulus dikutuk. Kenapa seperti itu? Saya sudah jelaskan sejarahnya panjang. Nanti Bang Bal mungkin bisa kasih data-datanya yang jelas. Bangnya sampai detik ini, Sarah, ya baik Sarah maupun Hajar, menurut orang Israel bukanlah istri yang tidak sah, tapi semua istri sah. Begitu juga Ismail dengan Ishak, ya. Jadi tidak ada paham ya? Boleh tidak ada bantu dalam budaya Yahudi mengatakan bahwa kedua orang ini adalah budak dan anak haram. Itu budaya bisa. Bang Goto, boleh saya mirroring sedikit? Yang dibenarkan itu kehendak Abraham atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa, Bang Simanjuntak, itu diteruskan oleh Abraham. Paham ya? Paham ya? Kalau abang bilang kehendak Abraham tidak benar, berarti abang juga akan mengatakan bahwa kehendak Bapa tidak benar. Karena Nabi makanya dalam keyakinan kami Kristen, kehendak Bapa lah yang jadi begitu. Kalau kehendak manusia ini terserah aja namanya maunya. Tahan Bang, kehendak Bapa atau Allah Anda itu diteruskan oleh para nabi. Anda juga tadi ada ya, tadi saya sempat menyimak ya. Dia katakan bahwa penyebutan gelar Bapa ya itu tidak ada dalam bahasa Arab. Memang karena dia berbeda kultur budaya kawan-kawan. Abba atau Bapa itu pun hanya budaya kuno yang baru dimulai di zaman Musa, Keluaran 32 itu bisa dibaca di situ. Jadi sebelumnya tidak ada penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya kami tidak berani menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Oleh sebab itu kami berikanlah gelar Bapa yang tertinggi. Begitu gelar Bang Bapa itu Goto. tadi saya sudah jelaskan. Abang dengar baik-baik perkataan saya. Gelar Bapa itu baru ada di zaman Musa.
Banyak nabi sebelum zaman Musa, Bang. Tidak ada yang menyebut Elohim itu Bapa. Nanti di zaman Musa itu budaya kuno. Budaya, Abang tahu budaya? Itu tradisi yang secara turun-temurun diikuti. Jangan samakan budaya Arab. Budaya Arab beda dengan budaya Israel, Bang. Abang belajar budaya sedikit lah supaya paham itu apa itu budaya. Abang bilang Islam bukan Tuhannya Bapa. Bapa itu gelar dan tidak ada dalam budaya Arab, yang ada hanya dalam budaya Israel yang dicuplik oleh orang-orang Barat, oleh Roma. Abang paham enggak? Di Roma tidak ada juga istilah Bapa. Di Roma itu Theos, dewa. Mereka mencuplik budaya Israel. Arab tidak mencuplik karena Arab berdiri sendiri dalam budaya, kultur, tidak mencuplik. Abang pernah baca tulisan Herodotus, Bang? Kerjaan Bang Roma. Goto, boleh saya tanya Bang Goto? Kerjaan Tuhannya Roma. Alkitab zaman sebelum ada Muslim Islam itu siapa nama Tuhannya? Nah inilah, Abang dari sisi gramatikal aja Abang tidak tidak mengerti ya. Al-ilah, Eloah, ya, Elohim, ya, Allah. Saya tanya serumpun tidak? Serumpun tidak itu, Bang? Bahasanya. Itu sama-sama gelar semua. Elohim gelar. Kau belajar gramatikal di mana? Kalau Elohim itu artinya Tuhan. Bagaimana sih? Kau belajar dari mana? Allah itu proper yang berasal dari Eloah. Jadi turunan Aramaik ya. Tahan dulu, saya jelaskan Anda ya. Turunan bahasa Aramaik itu diteruskan oleh Nabatin. Makanya ada prasastinya di sana, Petra Yordan. Abang pernah belajar prasasti Petra Yordan? Yordania? Menggunakan bahasa apa itu? Abang belajar sejarah sedikit, Bang. Jadi Aramaik, Ibrani, Arab itu satu rumpun. Yang tidak serumpun itu Yunani. Kenapa kalian ya Yunani, Roma mengasimilasi budaya Barat? Budaya Israel. Barat kalian mengasimilasi budaya Israel. Mengasimilasi budaya Arab. Itu yang masalah. Abang harus pertanyaan epistemiknya. Abang belajar. Kenapa sih mereka ini mengambil budaya Israel? Kenapa sih kitab saya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Oke, makanya saya tanya Bang Goto, siapa nama Tuhan Alkitab sebelum ada Islam? Nah inilah, Abang coba baca Keluaran 3:15, Bang. Coba dibaca itu, Bang. Berkali-kali saya jelaskan, capek saya jelaskan. Coba Abang baca itu, Bang. Buka dulu, baca, Bang. Buka. Bang, berapa, nomor berapa? Keluaran 3:15, coba. Nomor 5. Nah, coba Abang baca dulu. Baca baik-baik, Bang. Ntar baru kita jelaskan akar sejarah bahasa ini supaya Anda mengerti. Anda ini. Nah, baca dulu, Bang. Coba baik-baik, baca keras-keras kalau perlu. Ya, baca, Bang. Kenapa lama sekali, Bang? Baca baik-baik, Bang. Apa sih itu, Bang? Coba saya baca nggak dengar, Abang. Tidak dengar, Abang. Jadi kesimpulannya begini, bahwa di situ ada penyampaian kepada Musa, Tuhan kita adalah ini bahasa kitab suci kami ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apalagi yang kau bantah dari situ? Kau bantah itu perjanjian lama? Tidak saya bantah. Tapi Allah di situ apakah sama dengan Allahnya, Abang? Nah, Bang, tadi sudah dijelaskan, Bang Zuma, ya, sudah dijelaskan bahwa Tuhan Indonesia, Tuhan yang ada di negara-negara itu satu Tuhannya, Bang. Kalau abang melebihkan berarti Abang yang menduakan Tuhan. Sampai detik ini budaya Arab, budaya Israel, Bang, bahkan budaya Roma hanya menganggap Tuhan itu satu. Yang tidak menganggap Tuhan itu satu, Bang, hanya ajaran Bapak-bapak gereja. Abang tahu enggak sumber hukum Abang? Saya sebelum saya lanjut supaya kita ada edukasi. Abang tahu enggak 5 sumber hukum Kristen, Bang? Tahu enggak? Abang tahu? Maksudnya 5 sumber hukum Kristen. Hukum Kristen itu apa, Bang? Coba. Abang ngerti enggak? Kasih. Ya? Kristen kasih. Apa itu, Abang? Bang, dengar baik-baik, Bang ya. 5 sumber hukum Kristen ya.
Ini Anda bolak-balik menurut sejarah. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, sumber hukum kelima, sumber hukum Kristen yang pertama ada Alkitab ya atau Bible Anda sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua adalah tradisi suci para rasul. Yang ketiga canonic law, hukum kanonik ya. Yang keempat konsili-konsili ekumenes. Yang kelima tulisan Bapak-Bapak gereja. Kalau kami Islam Bang punya 4 sumber hukum ya, Al-Qur'an, hadis, kias ya, ijma dengan kias. Yang kami ikuti itu Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalian terbalik. Ketika otoritas tertinggi sumber hukum Anda adalah Alkitab, yang Anda ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja. Justru sumber hukum yang paling rendah, yang kelima dari sumber hukum Kristen. Dan ini sejarah menjelaskan, makanya Thomas Hobbes, Voltaire, Hughes Compile memprotes kalian semua. Kenapa? Karena yang kalian ikuti bukan otoritas tertinggi, sumber hukum tertinggi, tapi yang kalian ikuti sumber hukum kelima. Ini kita masuk dalam ranah akademik supaya Anda mengerti, Bang. Bahwa Saya hukum Yesus yang saya ikuti sebagaimana di Markus 12:29. Hukum terutama itu cuma 2, tidak ada yang lain. Selain daripada itu konsep namanya, Bang. Iya, kalau konsep mau dibawa-bawa itu tidak berbicara ketuhanan. Nah, tahan dulu bang ya. Dalam Markus 12 ayat 29 bunyinya Zema Israel Adonai Elohino Adonai Ahad. Itu sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam, dalam ajaran Yesus juga ajaran Islam. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Anda membentuk Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Allah yang disebut Esa, itu masalahnya, Bang. Karena kenapa sumber hukum tertinggi kalian indahkan, kalian ganti dengan tulisan-tulisan Bapak gereja yang baru muncul di abad kedua hingga abad keempat. Itu yang masalah. Terus kami sekarang memakai nama Allah di kitab kami. Kenapa dipersalahkan kalau sesuai bicaranya Abang tadi dari awal? Sumbernya di situ, di Keluaran 13:3-15 itu. Oke, saya akan jelaskan kembali lagi kita ke disiplin ilmu. Jadi begini Bang ya. Ya, kita ini bangsa Indonesia, Bang. Ya, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam undang-undang, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia dipakai sebagai standarisasi, kan begitu Bang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, kenapa dipaksa masuk kepada Bible Abang? Tentu ada sejarahnya, Bang. Sekarang kita pertanyakan, kenapa sih bisa nama Allah itu masuk dalam Bible? Kenapa sih bisa ada Roh Kudus, bisa ada Kudus, apa segala istilah-istilah Islam masuk dalam Bible? Kita belajar sejarahnya, Bang. Kenapa sampai bisa begitu? Itu ya karena Alkitab sebelum Islam sudah berbunyi begitu, Bang. Itu bukan masalah mau bunyi begitu atau tidak. Yang masalah sekarang Bible Anda yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa tiba dalam bahasa Indonesia ada kata Allah? Itu yang dipermasalahkan, Bang. Nasrani di Arab, Bang, itu sebelum ada Islam sudah ada. Mereka menggunakan kata Allah itu. Allah. Tunggu, tahan, Bang ya. Kita belajar budaya sedikit. Jadi begini, Bang ya. Jadi begini ya. Dari sisi budaya, ya. Kata Allah itu mau digunakan sebelum atau sesudah, itu bukan masalah. Yang masalah ketika aturan bahasa itu sendiri menerangkan dengan jelas bahwa kata Allah itu milik pribadi ya, atau milik persona orang-orang Arab, itu dimanipulasi, diambil, diasimilasi oleh bangsa lain lalu digunakan. Itu yang masalah, poinnya di situ, Bang. Dari sisi akademik, Abang bisa paham? Jadi Nasrani di Arab bagaimana? Saya tanya pada Anda, di Inggris pakai enggak kata Allah, Bang? Pakai enggak kata Allah di Inggris? Di Inggris dia pakai God. Iya, makanya sekarang kenapa Anda Indonesia memakai? Nasrani di Arab menggunakan kata Allah. Bagaimana itu Abang mau singkirkan? Saya tadi bilang Abang tidak dengar penjelasan saya. Mau sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah aturan bahasa dalam persona ya bangsa masing-masing, dalam pribadi Anda masing-masing ya. Ketika orang Inggris ya tidak menggunakan kata Allah, kenapa Indonesia menggunakan? Ketika orang Belgia ya, orang Eropa, orang Amerika tidak menggunakan kata Allah, kenapa kalian menggunakan? Tentu ada akar sejarah. Salah satu penerjemah Alkitab kami termasuk Arab Nasrani. Jangan dihilangkan, Bang, sejarahnya. Tidak masalah. Makanya saya pertanyakan Anda, kenapa di Amerika tidak menggunakan kata Allah? Nah, akarnya juga dari situ.
Coba, abang jawab. Iya, karena penerjemah. Nasrani, bukan Kristen. Tapi Nasrani Arab itu juga Kristen. Aduh, abang parah ini. Abang udah paham-paham yang kita jelaskan ya. Kenapa umat Islam memprotes adanya kata Allah, Roh Kudus, istilah Islam dalam Bible Anda, Bang? Karena itu ada akar sejarahnya. Ada bukti secara historikal bahwa digunakan istilah-istilah Islam mulai dari 1825, Bang. Itu untuk agar budaya Kristen dapat diterima. Udah aku jawab. Kan Bang Honda, lanjutkan. Udah aku jawab. Dari tadi aku diam-diam aja. Aku jawab. Apa itu? Soal Yunani bilang apa? Theos. Kamu jawab, kau nggak ngerti aja. Loh. Sekarang saya tanya, kenapa Yunani bilang Theos? Oke, paham pertanyaan saya, Bang. Paham pertanyaan saya. Ya. Kenapa Yunani bilang Theos? Itu karena orang itu penyembahan orang itu patung-patung. Makanya Paulus sama si Barnabas ke situ. Makanya semenjak Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di situ, orang-orang itu menyebut Barnabas itu apa? Dewa. Dewa. Jadi makanya itu dia. Dengar dulu. Makanya dengar dulu, jangan ketawa dulu di situ. Orang belum siap ngomong baru ketawa. Cuman dia. Jadi gini, orang itu orang itu tidak dipaksakan, maka ini bisa dibuat Theos. Tidak bisa dipaksakan orang itu istilahnya kau harus menyembah Yesus kau nggak kau kubunuh. Tidak seperti itu. Orang itu terserah orang itu. Yang penting Theos ya berarti Theos Yesus. Itu seperti yang abang bilang tadi, ya kan? Amerika God, berarti God itu kan Tuhan kan atau Allah. Makanya setiap bangsa-bangsa itu tidak memaksakan harus ini Yesusku, ini enggak. Setiap bahasa-bahasa daerah-daerah itu masing-masing. Paham? Makanya Yesus itu disebut Yunani Theos. Karena itu sesama orang itu tidak bisa dipaksakan. Kau harus menyembah Yesus. Kau penggal kepala kau bunuh kau satu keluarga. Enggak seperti itu. Udah paham? Aduh, lanjut. Abang ini lain ditanya, lain dijawab. Kok lain ditanya, lain jawab? Makanya kau paham sejarah kan gitu. Ketika bukti historikal. Kenapa Barnabas itu dibilang dewa? Kenapa Barnabas itu bisa diam? Makanya datang Paulus. Kami hanya manusia biasa katanya. Tetapi orang itu tetap percaya orang itu Theos. Barnabas itu, paham? Jadi tidak dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan setiap bangsa itu harus menyembah. Kau harus menyembah Yesus. Kau bunuh kepala kau. Kau penggal kepala kau. Usus kau keluar semua. Usus kau buat. Harus menyembah Yesus. Enggak seperti itu. Harus mengikuti istilahnya macam satu daerah bangsa-bangsa. Contoh macam Amerika, God. Ya nggak apa-apa, God. Tetap juga dia God itu berarti Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus, kan gitu kan? Atau Allah atau Bapa, kan gitu. Kita dipaksakan itu setiap bangsa harus kau harus menyembah Yesus, kau nggak usus di perut kau keluar. Nggak seperti itu, paham? Oke, kalau gitu kita parsimonikan aja, Bang ya. Bang, kita baik. Kalau gitu kita parsimonikan saja. Jadi kalau Anda menganggap itu sama semua, berarti Tuhan ada satu atau ada dua, Bang? Tetap satu, cuma cara menyembah orang itu berbeda-beda. Selesai. Ya udah, cara penyembahan itu berbeda-beda, kan gitu. Tetap satu. Satu, konsep pengenalannya berbeda, Bang Goto. Tadi Bang Goto sudah bilang konsep Kristiani ada 5, itu konsep. Sekarang begini ya. Sekarang Anda sudah mengakui ya, ketika kita sederhanakan, untuk kita persamonikan ya, bahwa Tuhan itu satu. Sekarang pertanyaannya begini. Tahan dulu, pertanyaan kita majukan. Ya oke, lanjut. Bang, tahan dulu, kita majukan diskusinya. Sekarang tahan dulu, Bang, kita majukan diskusinya. Ketika Anda sudah mengakui ya disederhanakan berarti Tuhan itu satu. Sekarang saya pertanyaan, kenapa Anda membentuk Tuhan itu ada dua? Itu pertanyaannya, Bang, dalam budaya Anda. Silakan. Konsepnya berbeda. Abang mengenal Tuhan, maaf kata ya, mungkin dengan cara sholat. Kami mengenal Tuhan dengan cara konsep seperti itu. Tidak ada larangan konsep untuk mengenal. Abang, lain ditanya, lain dijawab. Yang saya tanya, Bang, ketika tadi kita sudah sederhanakan bahwa Tuhan itu hanya satu, kenapa budaya Abang membentuk Tuhan ada dua? Itu konsep, Bang, konsep bagaimana kita mengenal Tuhan. Kristen mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus.
Nah, itu yang saya sebagai jelaskan. jalan. Itu yang saya jelaskan tadi kepada abang, bahwa ketika 5 sumber hukum Kristen, otoritas tertinggi adalah Bible, ya, perintah tertingginya adalah Markus 12:29, ya, perintah terutama, ya, Anda tidak mengikuti itu, Anda mengikuti sumber hukum yang paling rendah. Hukum kelima yaitu tulisan bapak-bapak gereja. Itu yang masalah buat abang, sementara kami Islam tidak, bang. Otoritas tertinggi sumber hukum kami Islam adalah Al-Quran. Itu yang kami ikuti, sementara kalian tidak. Otoritas tertinggi kalian Konsep adalah kami tidak, Bang. Yang kalian ikuti sumber Konsep hukum kami mengenal Tuhan itu ada di Yohanes 14 nomor 26. Bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan kami tentang mengenal Tuhan. Jangan dipersalahkan konsepnya. Iya, sekarang saya nanya, perintah tertinggi Bible Anda itu, ya, yang seperti Anda sebutkan tadi, ikuti. Kalau begitu kenapa Anda membentuk dua Tuhan? Anda mengikuti tulisan bapak-bapak gereja yang ada kata Tritunggal, ada kata Oneness, ada kata apa, Unitarian, apa segala macam. Kenapa Anda ikuti itu tulisan bapak-bapak gereja? Kenapa Anda tidak ikuti itu? Tuhan ini disematkan di mana, Bang? Di KBBI kata Tuhan itu ditawarkan banyak hal. Satu, bisa penguasa, yang kedua bisa pencipta. Yang mana mau dipakai? Penyematan itu terserah kita mengkonsep untuk kita berpikir. Bang, sebenarnya Tuhan abang siapa sih ini? Allah atau Yesus Tuhan abang? Tuhan saya Yesus. Nah, Allah bukan? Maha pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga. Tuhannya manusia bagi saya Yesus yang menguasai manusia. Yang saya tanya bukan Yesus, yang saya tanya Allah yang abang sebut itu pencipta langit dan bumi itu Tuhan bukan, bang? Ya Tuhan lah, namanya juga KBBI menawarkan konsep ketuhanan itu banyak, bisa pencipta, bisa penguasa, banyak hal di situ, terserah kita menyematkan. Yang saya tidak tanya penawaran gramatikalnya, bang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya ini entitasnya, bang. Entitas Bapa. Oke, kita satukan dulu. Tuhan yang abang maksud Tuhan yang bagaimana? Saya tidak tanya pemaknaan gramatikalnya, yang saya tanya entitas. Abang mengakui Tuhan abang Yesus, Allah juga abang mengakui Tuhan. Berarti secara entitas abang punya Tuhan dua. Begitu maksudnya? Loh, kita satukan dulu Tuhan yang abang maksud yang bagaimana dulu. Nah, kenapa Menara Babel itu bisa begitu? Tuhan juga yang mengacaukan bahasa ini. Iya, itu yang masalah yang saya tanyakan kepada Anda dari sisi entitasnya ini. Abang punya satu kita satukan. Tuhan entitas dalam artian bagaimana, Bang? Ciptaan langit dan bumi. Abang ini biar entitas tidak ngerti gimana caranya Bang diskusi. Aduh. Entitas itu. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi begini, Bang. Ya, tolong abang kalau diskusi ngerti dulu arah diskusinya kemana. Gitu loh. Jangan tidak nyambung kiri kanan tuh. Nah, tadi saya bertanya berulang-ulang kepada abang, ketika abang menyebut Yesus Tuhan, Allah itu Tuhan, berarti Tuhan abang dua. Nggak usah abang jawab kiri kanan, ya. Dua Tuhan abang, satu ini. Abang berbicara di bidang mana? Entitas itu apa yang pengertian abang tentang entitas? Kita satukan dulu, jangan entitas yang abang maksud, entitas yang saya maksud berbeda. Kita satukan dulu, apa maksudnya? Kita pakai data aja, ya. Nah, coba abang buka dulu. Abang buka dulu Yohanes 5 ayat yang ke-26. Coba abang baca dulu baik-baik, Bang. Baca supaya Yohanes 5 yang ke-26. 26, coba abang baca dulu, coba. Baca dulu, coba. Itu supaya abang ngerti apa itu entitas ya. Abang baca itu, Bang. Terus saya baca, dengar. Sudah. Oke, saya ulang bunyinya ya. Ya. Sebab Bapa mempunyai kehidupan sendiri, demikian juga anak mempunyai kehidupan sendiri. Nah, jadi entitas itu yang dijelaskan di Yohanes 5 ayat 26. Sekarang saya tanya,
Dari sisi gramatikal, Yohanes 5 ayat 26 itu berbicara dua entitas. Nah, Ya, saya nanya, yang mana Tuhan dari dua entitas ini? Bapa yang punya kehidupan sendiri atau Yesus yang punya kehidupan sendiri? Yang mana entitas ini, Bang? Bapa yang punya langit dan bumi, yang punya manusia Tuhan Yesus. Bagaimana abang menyimak itu aja tidak paham? Bang, yang mana dari Yohanes 5 ayat 26? Entitas anak menguasai manusia, entitas Bapa menguasai seluruh dunia. Berarti ada berapa Tuhan? Sudah jelas itu. Ada berapa Berarti Tuhanmu? dua Tuhannya, Bang. Berarti dua Tuhannya, Bang. Tuhan satu, Tuhan manusia, Yesus. Oh, parah, Bang ini. Karena tidak ada jalan ke Bapa. Jangan salah berbicara, Bapa itu berbicara sangat sakral. Adam dan Hawa saja ditendang dari sorga hanya gara-gara buah. Apalagi kita ini, tidak layak kita ini di hadapannya. Kenapa lari ke buah lagi, Bang? Ini dulu selesaikan. Abang ngerti enggak entitas? Saya sudah bawa ayatnya Yohanes 5 ayat 26 itu menjelaskan Abang entitas. bicara Bapa. Dasar apa kita mau menemui Bapa? Tuhannya ada berapa, Ya, lanjut, Bang? Bang Jangan. Aduh, Abang bilang Yohanes 5:26 dua entitas ya, dua di situ secara gramatikal dijelaskan dua entitas. Ada Tuhan penguasa langit dan bumi, ada Tuhan pencipta bumi, ada Tuhan penguasa. Yang saya tanya Tuhan Anda ada berapa ini? Atau siapa sebenarnya yang Anda tuhankan? Anda bilang dua-dua kan? Betul ya? Selamat Ada Tuhan- pagi. ada Tuhan pencipta ya. Selamat ada Tuhan pagi. Ya, selamat pagi. Bapak Jangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, Ya, tidak Bang, ada saya ujungnya ini kulihat diskusi ini Bang Goto. Gitu-gitu aja. Kudu Kan tidak ada mah ujungnya gitu. karena teman akan. Pak Simanjuntak sudah jelas tadi diberitahukan sama Pak Goto, tapi Pak Goto tidak mau merespon imannya. Iman Pak Goto kan sudah menolak Yesus. Buddha. Tidak ada Sudah ditolak iman- Yesus itu, sudah ditolak. Di Bukan sini itu Yesus masalahnya, Muslim. Dengar dulu Bang Goto, Yesus Muslim. Lalu Bang Goto membuat Yesus itu jadi Muslim dari cara-caranya hidup sebagai manusia di bumi. Pakai daster, pakai baju seperti itu. Ya sunat, ya sujud. Itu. Jadi tidak bisa iman Kristen jelas Yesus dan Allah sama. Satu. Jadi Yohanes 5 ayat 26 itu keberadaan dua pribadi karena Yesus datang ke dunia menjadi wujud manusia. Sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Makanya Yohanes 5 ayat 21, kalau Allah bisa membangkitkan, Yesus pun bisa membangkitkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, Yesus pun bisa menghidupkan. Apa yang bisa dibuat Allah, bisa dibuat Yesus. Karena Allah ada di surga, Yesus pun datang ke surga walaupun dia pernah di bumi. Jelas. Jadi itulah iman Kristen, ya. Dia terangkat di surga. Quran Anda pun bisa mendampingi atau meneguhkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkemuka di bumi di surga. Tetapi bagi saudara Islam, dia hanyalah manusia biasa sama seperti Nggak ada suaranya nih. Nabi Musa. Host, kok sepi nggak ada suaranya, host? Ada suara. Ada Bapak Al. Oh iya ada. Oh iya, sorry. Iya. Lanjut. Jadi kami pun Kristen, belajar kami sabar menjawab saudara-saudara kita Islam sekalipun mereka selalu memakai Alkitab. Kami rindu, sangat menanti-nanti saudara Islam bisa membukakan Qur'annya. Inilah kitab suci yang turun dari Tuhan, dari surga, dari langit. Baru itulah kalian bukakan penyempurna itu. Kami pun Kristen akan menyimak, meneliti dan menghormati itu. Tetapi kami tidak mendapati poin dari apa yang saudara Goto katakan 2 tahun ini. Gitu-gitu aja. Itulah pembukaan pertama. Selamat pagi Pak Juntak. Oke. Mute dulu saya kasih poin abang ya sebelum dilanjutkan Bang Baal. Jadi begini Bang ya. Baik Taurat ya maupun Injil yang dibawa Yesus, Al-Quran itu sama-sama Bang mengakui Allah itu Esa. Di mana ayatnya yang sudah kita jelaskan tadi? Di mana di Torah Ulangan 6 ayat 4, Zema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad.
Markus 12:29 dalam Bible Abang. Dan itu disempurnakan oleh Al-Quran, Bang. Bahkan dijelaskan kembali dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam wa qalal masih ya bani Israil la buddha rabbi wa rabbakum. Jelas ya, dijelaskan lagi dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jelas, Bang, semua nabi mengajarkan poin besarnya di situ, perintah utamanya di situ. Sekarang ketika Abang mengikuti tulisan Bapak-bapak gereja tanpa mengikuti sumber hukum utama yaitu Bible Anda sendiri, Anda melawan Bible Anda dengan tulisan Bapak-bapak gereja, dengan membentuk konsep-konsep manusia, konsep-konsep baru. Maka jelaslah dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah ya 79 dijelaskan di situ, Bang. Jelas sekali, fa wailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aidihim zumma yadkuluna asamin indillahi liyasitaru bi sumanang kalila. Jelas sekali Al-Quran menjelaskan itu, bahwa kalian sebenarnya sudah merubah-rubah isi kitab. Celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Itu sejarah Anda. Kalau saya jelaskan tunggu dulu. Di situ dulu Bang Goto, di situ dulu Bang Goto. Supaya dapat poinnya Bang Goto, situ dulu saudaraku, situ dulu di situ. Supaya dapat poinnya tadi bahwa Allah itu yang selalu Anda tonjolkan, Anda mau tunjukkan. Buktikan dulu bahwa Allah ini ada, apa pekerjaannya, apa membuktikan keberadaannya. Itu dulu. Kalau mau tarik dulu Yohanes 17 ayat 3, kita dudukkan dulu posisi Yesus sebagai manusia di situ. Kita dudukkan dulu posisi Allah sebagai Allah semesta alam di situ. Secara iman Islam, tunjukkan dulu apa pekerjaannya bahwa Allah ini ada. Apa buktinya secara iman Islam? Kalau secara iman Kristen di dalam Yesus, jelas Allah itu berkuasa di bumi di surga. Bisa saya tunjukkan nanti dengan berdalil. Itu dulu Bang Goto, tunjukkan dulu keberadaan Allah ini. Apa yang bisa dia buat? Dalam Islam ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dan dijelaskan dalam surat Taha ayat yang ke-14, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata di zikri. Allah sudah menjelaskan kesahirannya. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan kapasitas Allah. Ya, bahkan dalam dia 107 yang sering kita umat sekalian alam. Ketika yang mengutus ini ya, mengutus orang yang menjadi rahmat ya. Itu berarti kesahiran Allah itu ada ya. Inna fi hasala balagha lakum min abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas, Bang. Iya, jelas. Yang jelas dan lengkap bagi udah di situ, Bang. Udah kita tangkap itu, udah kita rekam, Itu bagus itu Bang Goto. Iya, tunggu dulu Bang. Udah aku dapat itu poinnya begini. Yang kutanya tadi tidak ada sedikit pun mau menunjukkan bahwa Allah Islam itu ada, nol jong. Jadi di sini Allah yang ada di dalam Yesus, Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bukti nyata inilah yang kita cari, ya. Jadi di sini dikatakan Yesus, apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus. Apa yang dikerjakan Allah bisa dikerjakan Yesus. Karena Yesus itu adalah wujud gambar Allah. Yang saya tanya tadi, kalau Anda itu jelas di kitab-kitab saudara, mengenal Allah itu melalui Anda beribadah sholat, Anda membaca kitab-kitab yang tertulis, hafalan dan ayat-ayat, itu sah bagi Islam. Tetapi bagi Kristen terbukti sampai tahun 2026 ada mujizat di dalam nama Yesus karena Allah di dalam Yesus. Matius 3 ayat 16, Roh Allah turun ke atas Yesus. Siapakah Yesus, Bang Goto? Nah, itulah yang Abang tadi tidak ngerti, dijelaskan berkali-kali, Bang. Atau saya ulang dari awal lagi. Jadi begini, Bang ya. Ketika nabi-nabi lain termasuk Yesus ya, itu dia hanya diutus untuk kaumnya ya. Ya, Matius itu udah salah itu. Salah dulu. Salah. Yesus itu banyak gelar. Nabi pun yang Anda Goto katakan tidak salah bagi iman Kristen, tetapi poinnya dia Allah, dia Tuhan.
Ya, sabar, jangan dipotong dulu Bang ya. Ketika nabi-nabi ya sebelum Rasulullah ya itu hanya diutus untuk kaumnya seperti Isa dalam Matius 15:24. Tadi saya sudah jelaskan surat Al-Anbiya 106 107, Rasulullah nabi orang Islam itu diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ya, jadi setiap nabi Bang itu berbeda-beda mujizatnya. Mujizat Islam sudah jelas hukum tertinggi adalah Al-Quran, di mana menjelaskan mulai dari ilmu kosmologi hingga environmental etik ya dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah mujizat Al-Quran, mulai dari self determination hingga oligarki dijelaskan dalam Al-Quran Bang ya. Itu mujizat Al-Quran, di mana Al-Quran berbicara masa lalu, Al-Quran berbicara masa depan atau eskatologi. Iya, jelas. Seperti ini. Jadi bagi saudara kita Islam adalah hanya pengajaran dan hanya pengajaran dan hanya pengajaran. Itu jelas. Kami sebagai Kristen tidak mengganggu itu. Aman. Tetapi waktu dikatakan seperti Bang Goto tadi, Yesus itu sebatas manusia, sebatas nabi, maka kita jawab, itu menurut Anda sah-sah saja. Menurut iman Kristen, dia mati disalib, dikubur hidup, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang menghakimi Allah-Allah yang tidak jelas, iblis setan. Itu kepekerjaan Yesus. Ulangan Keluaran 12 ayat 12. Dia akan menghukum Allah-Allah Mesir dan Allah-Allah Indonesia akan dihukum. Abang, ya. Itu saudara. Bang, kalau gitu kita pakai data dari Bible Anda saja, karena kalau Al-Quran terlalu banyak dan bahkan abang tidak paham ya bahasa Al-Quran. Jadi begini, ya. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, di situ abang sudah jelas ya. Ada beberapa entitas yang turun di situ. Posisi Yesus bukan Tuhan, Bang. Itu Bible abang, itu saya katakan tadi. Abang ini bukan mengikuti sumber hukum yang paling ya, utama. Matius 4. Matius 17 ayat 4 ini harus saya potong ini. Matius 17 ayat 4. Tunggu dulu. Saya bukan apa, tidak. Itu Matius 17 ayat 4. Dengarkan dulu. Ini poinnya kekristenan ini. Abang ini saya belum selesai, abang bukan gereja di sini. Iya, karena yang Anda katakan udah 2 tahun. Saya pakai data ini. Yang saya katakan bahwa yang kalian ikuti bukan, tahan dulu Bang. Sebentar baru abang sanggah. Berkali-kali saya katakan yang kalian ikuti tulisan Bapak gereja, bukan Bible. Tunggu dulu, ini poinnya. Tahan dulu Bang, sebentar, abang bisa diskusi enggak? Saya berkata berkali-kali kepada Anda, yang Anda ikuti tulisan Bapak gereja bukan sumber hukum tertinggi. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, Yesus menjelaskan entitasnya sebagai manusia. Baca Bang, ketika dia turun. Memang iya sebagai manusia. Tahan dulu, abang baca dulu ya. Jadi eskatologi Kristen menjelaskan bahwa Yesus itu manusia dalam Matius 16 ayat yang ke-27. Abang baca, abang buka baru abang baca keras-keras. Matius 16 ayat yang ke-27, silakan. Matius 16 ayat 27, memang keberadaan Yesus itu adalah manusia, tetapi manusia dari surga. Bahkan Allah turun dan murid ada Yakobus, ada Yohanes, ya. Bukti dari Yesus ini dia Tuhan. Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ada yang dibangkitkan Yesus. Lazarus sudah mati 4 hari. Jadi benar Yohanes 5 ayat 21, apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus. Kalau Allah membangkitkan, Yesus pun bisa membangkitkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, Yesus pun bisa menghidupkan. Ini poin dari kekristenan. Oke, selamat siang. Naikkan saudara-saudara yang lain. Bohong itu. Yesus nggak bisa menghidupkan. Yesus. Tahan dulu Bang Mesias. Assalamualaikum warahmatullahi Sedangkan saya pernah menghidupkan orang mati. Oh bodoh, bohong itu bohong. Yesus saja nggak bisa, apalagi kalian. Yesus mengerjakan Yesus sampai tahun 2026. Tidak ada bohong itu cerita itu. Baca Biblenya, Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan. Tahan dulu Bang Itu Lazarus 4 hari dikubur dihidupkan. Oke, Bang. Tahan dulu. Kalau standar Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah gara-gara cuma dia bangkit orang mati, Bang. Sebelum Yesus, Bang, tercatat dalam sejarah ada 25 orang yang bisa bangkit orang mati. Salah satunya adalah Raja Ramses I Osiris, ya, dibangkitkan oleh istrinya Isis. Bahkan lebih canggih daripada Yesus. Ketika Isis membangkitkan Osiris, itu badan Udahlah. Teruskanlah itu. Aku tidak mau lagi dengarkan kau, Bang Goto.
Tidak, Anda ini ya tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ketika sejarah berkata begitu, ketika sejarah berkata Yeskel, kabur kau kan? Ketika sejarah berkata Yeskel, Elisa, Elia bisa bangkitkan orang mati, kenapa kalian tidak sebut mereka Tuhan? Itu yang masalah buat kalian, karena kalian bukan mengikuti sumber hukum tertinggi. Sabar, Dek, sabar. Beda sama Sumber hukum Yesus. tertinggi Anda adalah Alkitab Bible. Anda ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja. Mestinya yang kalian Jangan ikuti menuduh dengan Tapi tuduhan betul yang ya kamu Bang Goto, menuduh. tapi saya ini kan 14 tahun di Vatikan ya. Izin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Saya tidak menemukan Yesus menghidupkan orang mati ya. Tetapi Elia itu jelas tulang-tulangnya aja dia bisa hidupkan, dia bangkitkan gitu kan. Nah, Yesus tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Katanya Lazarus. Nah, tentang Lazarus, di situ tidak ada cerita tentang kematian. Lazarus tidak mati loh itu. Nah, artinya apa? Pemahaman tentang bisa membangkitkan orang Lazarus. Saya kan 14 tahun di Vatikan, jadi saya kaji nih. Sampai nangis-nangis ya pendeta pastor di Pacitan sana itu. Oh, Baal anak baik, jangan cerita-cerita ya. Karena doktrin gereja udah jemaat-jemaat mengaku Yesus menghidupkan orang mati. Saya bongkar itu, ternyata nggak bisa itu, kena prank mungkin selama ini yang katakan itu ajaran gereja bahwa pendeta bahwa Yesus menghidupkan orang mati tidak terbukti ya. Demikian. Jadi tolong buktikan kalau Yesus menghidupkan orang mati tentang Lazarus, silakan. Nggak bisa jawab kan saya bilang apa? Jadi teman-teman tolong dikoreksi lagi ya, untuk yang Kristen sudah terlanjur ini terdoktrin Yesus menghidupkan orang mati ini sangat tidak betul ya. Elia malah bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain ya. Kalau Yesus itu tidak bisa menghidupkan orang mati. Silahkan dibantah. Ya, saya tanggapi ya, Dek. Saya tanggapi. Ya, Anda kan bilang Yesus tidak membangkitkan Lazarus. Ya. Baik. Baal, kamu dengan saya saja, Baal. Dari Baal baru ngomong satu kali langsung diserang. Dikeroyok. Coba pakai data silahkan. Di mana? Ada datanya, jelas itu. Ya, bisa pakai data, jangan congor. Kita diskusi pakai data. Karena saya ini seorang guru, seorang rabi, seorang pengajar. Jadi saya mau pakai data ya, silakan. Kamu saya, Pak Timur ya. Silakan, datanya di mana membangkitkan Lazarus, silakan. Macet kalian, ngacet. Ada. Lazarus bangkit itu senang dia. Iya, silakan. Mana datanya di mana? Loh, ada di Alkitab. Gimana diskusi begini? Loh. Diskusi apa? Harus bangkit. Coba buktikan di mana datanya, di mana di Galatia, di Gatalia kah, di WA kah, di mana terserah gitu loh. Yang penting Lazarus kan bangkit. Gak bisa kan? Teman-teman, inilah sebagaimana ketika kamu yang repot. Itu ya teman-teman. Kenapa Kristen ini harus kita didik menjadi cerdas? Karena kita sebagai anak bangsa ya, sebagai anak bangsa ikut membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Dalam hal ini adalah saudara-saudara Kristen, bahwa selama ini ternyata ada saudara kita dari Kristen yang harus kita cerdaskan. Nah, ketika dia bernarasi bahwa ya Lazarus dibangkitkan dari matinya oleh Yesus, silahkan buktikan ke saya. Dia dibangkitkan. Mana datanya? Aduh. Senang kamu yang repot. Itu loh di bawah loh. Bang Baal benar, Oten Longor. Diskusi ini. Lazarus senang dia. Mana datanya? Dia yang bangkitkan Anda. Oke, teman-teman, jadi tentunya di bawah dipercaya saya seorang akademis, bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Nah, makanya ketika saya bernarasi bahwa Yesus ini tidak membangkitkan Lazarus dan mereka mengklaim Yesus membangkitkan Lazarus, nah kita minta data. Di mana datanya? Mereka macet. Malah ada yang nantang pakai timer. Kita tanya ini aja macet. Silahkan datanya di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Tampilkan datanya, Bang brother bro. Macet. Ada yang itu.
Iya, di ayat berapa? Bacakan di situ. Bacakan, brother. Ya, saya tidak ada Alkitab di sini. Ini teman-teman, makanya lawan si Baal anak baik saya ini adalah muridnya Bang Juma, gurundaku yang sangat bijaksana, bijak itu. Guru saya adalah Bang Goto, Bang Juma, Ustadz Alif. Maka saya paham itu Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bisa membuktikan bahwa tadi itu Lazarus itu tidak dibangkitkan oleh Yesus. Silakan buktikan ke saya. Di sana kamu yang Coba diskusi begini. Masa diskusi? Loh, diskusi begini. Ada di Bible. Apa coba diskusi begini? Di bawah lo lihat congor doang lo di bawah itu. ini kan teman-teman. Ya, jadi teman-teman kita untuk teman-teman Muslim. Ya, kita paham bahwa Yesus di sini tidak membangkitkan orang mati atau Lazarus tidak gitu ya. Ini berdasarkan data. Dan mereka mengklaim mereka harus membuktikan bahwa ternyata Yesus ini tidak punya kuasa apapun. Tidak punya kuasa. Bukan kata saya loh ya. Kamu yang penting Lazarus senang. Jadi Yesus ini jangankan membangkitkan orang mati ya. Membela dirinya saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa membangkitkan orang lain? Oleh satu seperti lidi dia mati. Oleh paku aja satu kayak sebesar lidi nih loh. Paku sebesar lidi bisa mati. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati? Sementara dia mati oleh paku loh. Paku kecil mati. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati coba? Gampang kok sebenarnya logika kita. Dia kan jalan kebenaran. Jadi teman-teman yang Muslim maupun yang Kristen kita pakai logika aja ya. Bertobat kamu. Ketika Yesus ini dipaku oleh paku loh, kecil loh paku ini, mati. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati? Paku kecil bisa mati loh. Bagaimana bisa membangkitkan orang mati sedangkan dia sama paku aja mati? Paku kecil. Lihat, Anda bayangkan loh. Gampang kok ini. Jadi tidak terbukti bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya. Karena dia matinya pakai paku loh. Ini paku, aduh. Saya lebih kuat, saya mungkin bisa sebulan saya baru mati oleh karena paku. Ini cuma 3 jam game over. Dengan perkataanmu. Jadi seperti kita harus percaya bahwa perkataanmu juga akan disalahkan. Karena Yesus berkata begini. Yesus berkata ya di Yohanes 5 ayat 30 begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana dia bisa membangkitkan orang mati? Baik, saya tanggapi. Nah, kalau Tuhan yang sejati itu, tolong buktikan kepada saya, jangan lari, di mana ayatnya Yesus membangkitkan Lazarus. Anda bilang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, betul? Bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya adalah Lazarus di mana Yesus membangkitkan Lazarus? Silakan. Lazarus sudah senang di sana. Di mana ayatnya? Kamu yang sakit kepala. Oke, kita ajari lagi teman-teman ya. Gembira di sana. Jadi sesuai data yang kita baca ya bahwa Lazarus ini tidak dibangkitkan mati, dibangkitkan ya oleh Yesus. Karena memang di ayat lain bahwa Yesus mengatakan aku tidak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalau Tuhan sejati itu, tentunya Tuhan sejati itu tidak mungkin berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Masa Tuhan ngomong gitu? Teman-temannya salah aku satu tanya Yesus kamu punya kuasa tidak? Yesus bilang apa? Di Matius 28:18 kepadaku telah diberi segala kuasa. Diberi kuasa dia. Yesus kamu bisa melakukan sesuatu tidak? Tidak, dia bilang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana kamu? Yesus, apakah itu kehendakmu sendiri kah Yesus itu? Bukan. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Nah,
Tuhan tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Coba Anda jelaskan di mana. Coba sekarang Dalam kita Alkitab, tanya dari tadi. Perbuatan apa? Silakan teman-teman yang Kristen bahwa Yesus bisa membangkitkan dari matinya Lazarus. Silakan. Lazarus sudah senang. Macet. Ya teman-teman, ya Bang Goto, memang diskusi dengan Oten itu harus dihajar karena memang kita punya sebagai anak bangsa ingin mencerdaskan anak bangsa ya. Ketika ada ingin mencerdaskan anak bangsa, kita tidak bisa membedakan agama, suku, ras apapun, termasuk Kristen gitu ya. Di sini kita harus cerdaskan gini ya. Makanya ketika mereka mengklaim bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang mati katanya, di mana buktinya? Sampai sekarang nggak bisa. Apakah Yesus kamu ini Tuhan? Bukan. Yesus kau bilang Muslim. Oke, silakan. Di mana Yesus mengklaim bisa membangkitkan orang mati Lazarus? Silakan. Judulmu ini Baal. Kok kau bilang? Ya teman-teman, ketika kita berargumentasi, kita mengikuti cara mereka bernarasi. Mereka mau nyebut Yesus Muslim. Ketika kita bernarasi, ya teman-teman, mereka bernarasi katanya Yesus berkuasa, Yesus Tuhan, membangkitkan orang mati. Contohnya Lazarus. Kita ikuti. Sekarang buktikan di mana Lazarus mati dan bangkit oleh Yesus. Silakan. Macet. Dari mana jalannya kau bilang Yesus Muslim? Loh, ya kan? Lari kan teman-teman? Inilah saya bilang. Enggak, kita berangkat dari judulmu dulu. Judulmu dulu kan aku lihat judul. Iya. Yesus. Kenapa kau bilang Yesus Muslim? Muslim itu apa Muslim itu? Muslim itu apa Ya, dulu? kau yang Muslim kau yang terangkan. Oke, Muslim itu selamat. Muslim selamat. Betul. Berserah diri. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan keselamatan, tapi Kristen mengajarkan kesesatan. Beda nggak? Sama nggak kesesatan dengan keselamatan? Langsung ditembak sama kan. Loh betul, kita kan kita tidak boleh menghujat, menafsir, framing atau apa ya? Kitab-kitabnya orang kita hidup. Berarti Wisnu kan mengajarkan keselamatan juga, Siwa, Zeus, Muslim juga itu. Dia Tuhannya siapa? 1 atau 3, 4, 5? 3. Nah. Jadi gini ya. Jadi sudah terjawab ya. Sekarang tolong jawab saya, di mana Yesus katanya Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dari mati? Silahkan. Kau kan narasumber. Gak bisa jawab. Narasumber harus jadi juru jawab dulu. Nanti aku sudah saya jawab. Oke, 3 pertanyaan sudah saya jawab. Sekarang jawab 1 pertanyaan saya dari tadi. Boleh. Di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya? Silahkan. Pakai data. Apanya? Yesus. Apanya? Yesus dari tadi dari apanya? Sudah 5 orang loh, nggak bisa jawab ini. Makanya teman-teman, saya ini ingin mengajak. Saya ini kan seorang guru ya, seorang rabi gitu kan, seorang pengajar gitu kan. Saya memang berguru kepada Bang Juma gitu kan, karena Bang Juma ini adalah gurunda yang sangat besar sekali gitu kan ya, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ kan gitu ya. Kecerdasannya udah tidak bisa dibantah karena pendeta-pendeta nangis, pastor-pastor nangis, Jumat Minggu juga mencret semua nangis. Makanya saya banyak belajar gitu ya. Ternyata betul ketika teman-teman Kristen itu tidak bisa berdebat dengan Bang Juma, kan kalah semua gitu kan ya. Luar biasa Bang Juma, makanya saya bersyukur punya gurunda saya nih. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya? Silahkan. Jadi macet. Apa Baal? Kenapa lagi? Jawab sudah. Macet, kencang kali sabar. Silakan. Kita sudah cukup lama membahas tentang Yesus. Sekarang kita bahas tentang Allah lah, Allah dulu. Teman-teman. Tapi teman-teman, kita jangan salah ya. Bahwa Yesus yang diimani oleh teman-teman Kristen itu berbeda dengan Yesus yang kita imani sebagai Isa alaihissalam, karena yang satu-satunya dilahirkan oleh seorang Bunda Maria yang tidak berhubungan suami istri adalah
Isa alaihissalam, yaitu Yesua al-Masya. Nah, kalau Yesus yang diimani oleh teman Kristen adalah iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Makanya Yesus berkata, ini kata Yesus ya. Kata Yesus nih, bukan kata saya. Waspadalah terhadap Kali API ini. sabar dulu. Ini kata Yesus loh. Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dia bilang menggunakan namaku, dia bilang. Nah, ada Kristen yang mengklaim bahwa Tuhannya adalah Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada ini, waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu, Kristus palsu yang datang kepadamu, yang menyesatkan banyak orang yang menggunakan namaku, dia bilang. Menggunakan nama Yesus. Coba Kristen kita tanya. Kristen, apakah kau menyembah Yesus? Oh iya. Betul berarti. Berarti Yesus yang disembah oleh Kristen ini adalah iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Ya, di Wahyu 22:16. Ya. 22:16 bahwa dikatakan, kenapa kita berbicara tentang wahyu ya teman-teman? Wahyu ini adanya setelah Yesus terangkat ke langit. Baru muncul wahyu. Penyesat ini datang mengaku Yesus. Nah, tolong jelaskan kepada saya. Coba jelaskan kepada saya kenapa Kristen menyembah Lucifer. Silakan. Hasil memburuk-burukkan Yesus. Inilah kerja Islam ini. Silakan, kenapa kalian menyembah Lucifer, Yesus yang palsu ini? Silakan. Kalau kau macet. Tadi ditanya tentang kebangkitan Lazarus, gak bisa jawab. Nah, kita naikkan lagi tentang bicara tentang Yesus katanya. Oke, sekarang kenapa Kristen menyembah Yesus, Lucifer yang jahat? Silahkan. Oke. Macet. Dari tadi teman-teman. Oke. Kebenaran Al-Quran ditanya memburuk-burukkan Yesus. Ditanya, memang Yesus iblis harus diburuk-burukan iblis kok? Ya ampun, ngeri kali kalian. Loh, Yesus berpesan apa? Waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu yang menyesatkan namaku, menyesatkan banyak orang, yang menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan nama Yesus itu Yesus yang ngomong. Darel, Bang Baal kan tadi sudah membedakan, Darel, antara Yesus putra Maryam atau yang disebut dengan Nabi Isa. Beda dengan Yesus yang kau sembah. Itu aja. Yesus Yunani, Yesus iblis, Lucifer, setan penyesat yang jahat. Bukan kata saya. Wahyu datanya di mana? Di Wahyu 22:16. Yesus ada di Al-Quran? Tidak ada. Jadi kenapa kau bahas Yesus? Apa hubunganmu dengan Yesus? Kita bahas karena kita ini anak bangsa, saya bilang. Sebagai anak bangsa, saya harus membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak melihat agama, tidak melihat suku, ya, tidak melihat ras. Ternyata yang disembah oleh Kristen ini adalah Lucifer. Kau bertanya, kenapa bahas Yesus? Saya bilang, saya ini punya kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Ternyata Kristen ini menyembah Yesus yang iblis, Lucifer yang jahat. Itu yang saya mau sampaikan. Gampang kok. Kenapa kok bahas Yesus? Mulai tantrum dua-dua. Bal, songkot kau belum apa-apa sama aku ya. Iya, kenapa ke pertanyaan saya? Kembali ke pertama dulu. Anda bernarasi Yesus Tuhan membangkitkan orang mati, Lazarus. Silahkan dijawab itu dulu. Kau bilang tadi enggak. Jadi ngapain kau bahas Yesus? Kan macam kerbau kau lihat. Saya membahas Yesus tadi adalah kayak punya kewajiban. Kalau memang beda Isa alaihissalam. Ada, kau bilang ngapain kau bahas Yesus? Oke, saya jawab lagi, saya ulang lagi ya. Anda bertanya, saya jawab lagi. Saya sebagai anak bangsa, saya bilang ingin membantu program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Nah, teman-teman Kristen ini adalah orang-orang tersesat yang menyembah Yesus yang iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Nah, saya sebagai anak bangsa kasihan, harus membantu. Baal, sudah terjawab? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab ya? Kenapa saya harus bernarasi itu? Karena Yesus yang asli, saya bilang, yang dilahirkan oleh seorang Bunda Maria yang suci,
ya yang tidak ada hubungan biologis sebelum terangkat ke langit berpesan nih, waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang, yang menggunakan namaku, menggunakan nama Yesus. Waspada. Nah, Yesus yang palsu ini, yang iblis yang kalian sembah, gampang kok. Apa salah saya? Coba. Kalian dicerdaskan gak mau diselamatkan tidak mau. Nangis kau. Nah, sekarang di mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus dari matinya? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oten nggak bisa jawab loh. Gampang kok. Oh, mulai tantrum dua-duanya. Bahas Yesus. Yang mana yang betul kau ini? Kau betul macam kerbau, diikat, di kerbau itu kan diikat, ditarik. Kayak cocok macam kau kayak kerbau. Bilang aku kerbau kau. Oke, saya jawab lagi boleh? Kau bahas Yesus nggak tahu. Oke, saya bahas, boleh saya tanggapi pertanyaannya harus dijawab kan? Kerbau apa lah kau ini? Oke. Saya pertama, ya saya ulang lagi, saya ini sebagai anak bangsa, ya kan, ingin mencerdaskan anak bangsa, membantu program pemerintah, gitu ke berpartisipasi, gitu ke sebagai anak yang baik, anak bangsa ini. Di sana dalam menjalankan kebaikan saya tidak melihat suku, agama, ras apapun, ya kan? Kemudian saya mengutip pernyataan Yesus yang asli nih ya. Yesus yang asli berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, yang menggunakan namaku, dia bilang, menggunakan nama Yesus. Itu disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Maka muncullah Yesus yang palsu ini, betul perkataan Yesus, muncullah yang palsu ini, aku Alpha. Terus pakai bahasa Yunani, Alpha Omega. Kapan Yesus pakai aku Alpha Omega? Kapan? Ini yang iblis penyesat Lucifer yang jahat. Makanya di Wahyu 22:16 di situ ada Yesus yang mengaku bintang timur. Bintang timur filosofinya adalah planet Venus, oke? Planet Venus itu tidak ada dua, planet Venus 1, planet 2, planet Venus 3. Tidak ada, planet Venus itu satu. Saturnus 1. Nah, di sini ada yang mengaku Yesus bintang timur. Nah, kalau kita baca narasi dari Bible, bintang timur ini apa? Iblis, Lucifer yang jahat. Nah, ini yang kalian sembah. Yang mengaku aku Alpha Omega. Kapan Yesus bahasa Yunani, bro? Kabur dari mencret kau. Silakan. Siapa yang mau ini lagi? Itu di bawah Lucifer, iblis. Makanya kita ini hati-hati. Kalau Yesus berkata itu pasti nubuatannya akan tergenapi. Kalian tidak bisa baca. Hanya jingkrak, salto, mabok di gereja. Bible tidak pernah dibaca. Mencret kau. Siapa? Paham? Nah, yaudah, jangan kau baik cerita lagi. Tobat. Apa yang mau dirahasiakan, Bau? Silakan. Gantian, Bau. Iya. Tentang Lazarus. Kan sumber. Lazarus itu akan dibangkitkan di hari kiamat. Sudah Lazarus itu senang dia di akhirat sana. Kita yang pusing di sini aneh kalian. Di hari kiamat. Udah paham? Iya, mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus itu di mana? Lazarus sudah senang. Kenapa sih nggak ada yang bisa jawab dari tadi? Pakai data. Silakan buka. Dia akan dibangkitkan. Jadi belum dibangkitkan? Hah? Makanya kawan-kawan, kalau ke gereja jangan mabuk, jangan salto, jangan kebanyakan makan babi. Inilah kalian. Pintar. Kau bilang Lazarus akan dibangkitkan. Si Bau bilang sudah dibangkitkan. Mana yang benar? Bilang akan dibangkitkan. Dibangkitkan di hari kiamat. Paham? Jadi belum dibangkitkan sekarang? Hah? Apa kau bilang? Kau bilang Lazarus akan Kau bilang Lazarus akan dibangkitkan. Kau bilang tadi Lazarus akan dibangkitkan. Nah,
Lazarus akan dibangkitkan. Iya di hari kiamat. Nah, jadi sekarang belum dibangkitkan dia. Ya belum lah. Anjir, ini saya bilang, kenapa si Baal ini adalah seorang pengajar yang belajar dari gurunda saya yang sangat besar, yang sangat besar sekali, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ, dari Bang Juma, Ustadz Tasta, Ustadz Alif, dari semua gitu ya, dari Kang Chan, Uni Ripa, semua belajar. Begitu cara belajar. Memang dibangkitkanlah dia nanti. Oh, jadi belum dibangkitkan sekarang. Yang kau itu ngomong sama orang Kristen itu, memang orang Kristen bilang dibangkitkan, tapi bukan sekarang dibangkitkan, hari kiamat. Udah, bau, mindset kau bau. Oke, Bang Goto, silakan Bang Goto, sudah terjawab. Yesus tidak bisa membangkitkan Lazarus, baru akan katanya si Honda bilang. Lanjut Jeder. Dengar dulu, jangan langsung Makanya datanya tampilkan Bang Honda, Paulus juga yang di bawah, Baron atau Bau, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Silakan. Yohanes baca ya. Jelas mencatat sudah Baca Yohanes 4 hari 11 Lazarus Datanya Bang Bau, datanya dibacakan dan menikmati kebahagiaan di akhirat sana. Balkurbo, Yohanes 11 ayat 17. Iya dibaca, baca Bang Honda. Baca Honda. Aku habis ke satu. Aku lagi di luar nih. Ya sudah, suruh bacakan ke Bau. Yohanes berapa? Yohanes 11 ayat 17. Bacakan Bau. Brother. Ya, saya di luar ini menikmati alam semesta ini. Aduh, kau di rumah kau enggak jujur jadi kau. Di luar, jadi menikmati udara ini. Ini Paulus agamanya siapa ini? Paulus. Yohanes 11 ayat 17. Yohanes. 11 ayat 17. Baca. Baron. Ada bibir Baron. Di luar ini. Baron. Di rumah aku udah pakai songkat aku kok di rumah. Baron. Begini saja, yang penting kan dia sudah bangkit. Di mana ayatnya bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian? 4 hari itu brother. Sudah senang di akhirat. Kita yang sewot di sini aneh ini. Makanya pakai data di mana? Yohanes berapa? 11 ayat 17. Coba bacakan Yesus. Marta itu. Lazarus berapa? Marta. Yohanes berapa itu? Itu mau dibacakan itu. 11 ayat 17. Paulus kok enggak ngomong sama sekali, Paulus. Saya turunkan kalau enggak ngomong. Paulus, Ustaz Paulus. Aduh, ada Ustaz Paulus. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dah. Ya teruskanlah ke bawah. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, apa kata Yesus itu? Silakan. "Saudaramu akan bangkit." Lalu kan kata bangkit, Marta, kan? Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang dibangkitkan pada hari kiamat." Yesus menjawab, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia Bentar dulu, baca terus. Kalau kau, weh, kerbo, kalau kau kan, udah. Baca terus, Bang Paan. Udah jam ketak. Oke. Oke, jadi teman-teman, saya ajari ya. Ini pendeta pastor itu nangis kepada saya. Ini ketika saya kupas ini ya.
Saya ini kan akademis, saya netral pada saat ini. Saya ambil referensi-referensi dari Bible dan kita komparasi dengan ayat-ayat lain, dengan dari luar pun saya komparasi. Di sini Anda baca, ada seorang yang sedang sakit. Ingat, sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Makanya si Bau tadi menceret. Gak bisa ini, di mana? Oh, ada dia. Honda catat ya. Ini dibacakan oleh Anda baca. Oh, ada dengar ya. Kan dia dibaca. Apa Ya, sabar dulu. Dan Lazarus yang sakit, sabar dulu. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Kaki Tuhan diminyaki. Dengan minyak mur. Dan menyekanya dengan rambutnya. Iya. Sabar dulu, dibacakan firman Tuhan harus hikmat. Sabar dulu. Dibacakan firman Tuhan harus hikmat. Katanya firman Tuhan. Hari kau macam kerbau kulit kau. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 3 itu. Ayat 4 kata Yesus apa? Catat, dicatatin. Makanya jangan makan babi, minoritas. Terus kalian baca ayat 4-nya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, kuncinya di sini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, lalu klaim di bawah bahwa itu Lazarus mati. Padahal di ayat 4 mengatakan, masa Yesus penipu? Kau mau hujat menipu Yesus kalau mengatakan Lazarus mati? Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus penipu bukan di sini. Tetapi, dia bilang, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim sebab penyakit itu, dia tekan lagi, penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Gampang kok. Nanti baru kita bahas ke bawah. Kamu pahami dulu ayat 4. Ya oke, silahkan. Kamu paham nggak di sini? Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya tidak akan mati, betul? Ya, berarti Lazarus hanya sakit. Gampang. Nah, silahkan. Gampang kok. Silakan. Dibantah, Pau, Honda. Waduh, Honda macet. Mati orang tutup mic aku. Jangan tutup mic aku. Lu iya, makanya Anda nyerang pribadi, nggak boleh seperti itu. Pakai data. Ya, jadi tadi nyerang pribadi kami. Loh, di mana sih? Aduh, dari awal dia sama siapa tadi? Di mana apa ngomong bahwa Honda ada tadi itu tuh. Kebo siapa? Ada tadi tuh bahas tentang pribadi orang juga. Silakan. Ya, silakan dibantah lah. Ayat 4 kamu pahami dulu. Kalau sudah paham, Baal, tolong lanjutkan Baal. Bagaimana memahami Yohanes 11 ini? Kau tidak tahu kau apa perkataan Yesus itu. Silakan kamu tahu apa, jelaskan. Jangan pikiranmu kau bawa. Ya? Aku tidak berpikir, aku baca doang, gampang kok. Itu perkataan Yesus. Buat apa yang dibawanya lagi? Dia akan dibangkitkan. Oke, kata Yesus, penyakit itu membawa atau tidak mati. Dengar dulu. Kau matikan mic aku. Nanti kau jadi macam kerbau nanti kau. Saya baca sedikit ya teman-teman. Saya baca sedikit. Ketika Yesus mendengar kata itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Pertanyaan saya kepada Kristen, penyakit itu membawa kematian atau tidak membawa kematian? Dengar. Macet kalian. Dengar dulu. Lanjut Bang Goto. Dengar dulu. Memang sebagai manusia penyakit itu bawa kematian. Paham? Saya ulang ya. Open book ini, open book. Kalian buka catat baru open di sana pertanyaannya. Penyakit itu bagi manusia penyakit itu bawa kematian. Tapi Yesus yang ngomong. Katanya Yesus Tuhan. Sekarang kok jadi manusia? Baca dulu awalnya. Oke, saya baca ya. Maka juga Yesus kepada si Marta. Dia kok si Marta sembarang itu, si Marta tuh kekasihnya Yesus loh, kok sembarang kasar kali. Kau berarti nyerang kau. Itulah kau kerbau kau.
kekasih Yesus si Marta itulah kok macam kerbau. Loh, ini anak yang kekasih ini siapa? Iya. Kasih. Lari jam ke situ. Oh iya, saya baca ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ya saya baca dulu pelan-pelan ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, menurut Kristen yang botol-botol, apakah penyakit ini membawa kematian atau tidak mati? Silakan. Menurut kamu lah, terserah. Menurut kamu kan ngarang bebas. Silakan, nggak apa-apa. Silakan, ngarang. Jawab. Honda net. Si bau kabur. Bau kabur. Macet kalian. Dibuka mute-nya. Saya murid Honda, silakan. Nanti saya ajari kalian memahami ini gimana. Gampang kok sebenarnya nih. Yesus ini. Ngurus sama klien capek. Dari tadi klien mati-mati kenal mik aku. Ya silakan. Menurut Yesus, penyakit itu membawa kematian atau tidak membawa kematian? Dengar dulu. Tidak. Memang Yesus berkata. Tidak kan? Mantap. Murid itu loh temanmu si murid Yesus itu sudah ngomong tidak. Aduh, sendiri. Dia mau mana sendiri kau. Aduh, si murid Yesus. Dia mau mana sendiri kok kawan ya. Sudah? Oh jawab. Apa sudah? Udah kalah ngomong kau. Kok tadi kau mau menang kau. Mau mana sendiri kau. Ya udah silakan. Iya silakan saya tanya ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ngomong awak. Aku bilang lagi. Nah, silakan jawab. Ngomong kau. Silakan jawab. Capek aku. Oke, diam. Honda, oke kalau kamu capek sudah. Murid Yesus, menurut Yesus, penyakit itu akan membawa kematian atau tidak? Tidak, karena dia hidup lagi. Mantap. Jadi, ketika dikabarkan oleh di sana dikatakan oleh Maria dan Marta bahwa Lazarus ini sakit, ya, dia bilang tidak akan mati, dia bilang, ya kan? Penyakit itu tidak akan mati, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan sebab penyakit itu dia bilang anak Elohim akan dimuliakan. Nah kemudian Yesus setelah itu berangkat ke Lazarus tidak? Tidak, dia masih 2 hari di sana. Saya hafal ini ya, masih tinggal di sana dengan murid-muridnya. Tetapi di sini, kenapa di sini dikatakan di ayat 11 Anda baca? Di ayat 11 silakan. Yohanes 11 apa? Iya, di ayat nomor 11-nya. Yohanes 11 ayat 11. Iya dong, masih berturutan. Kita kan harus jangan comot-comot ayat. Ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudaraku telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Nah, oke. Betul, Yesus di ayat 4 mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Di ayat 11, ini setelah berjalan waktu, demikianlah perkataan Yesus. Sesudah itu, ia berkata kepada mereka kepada orang-orang yang hadir situ, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tolong jelaskan, apa itu maksudnya? Ya, tidur yang dimaksud adalah mati sementara. Jawabannya ada di ayat 14-nya. Oke, jadi mati sama dengan tidur atau tidur sama dengan mati? Tidur sama dengan mati atau tidak? Ada yang disebut dengan mati suri, Bang. Jadi dia kondisinya seperti tertidur, tapi dia sebetulnya kondisinya seperti tidur tapi mati karena napas berhenti, jantung berhenti berdetak, gitu. Mantap. Murid saya nih, pernah dengar saya nih. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, bukan membangkitkan dari mati atau membangkitkan, mengembalikan rohnya ke dalam tubuhnya. Ya.
bukan mengembalikan rohnya ke dalam tubuhnya sehingga dibangkitkan oleh Yesus, bukan seperti itu. Karena Yesus di sini berbicara tentang yang mati itu Enggak dong, seperti itu dong. Di ayat 4. Di mana Yesus mengatakan itu dikembalikan rohnya? Di mana? Lazarus. Nih. Di mana Yesus mengembalikan rohnya di situ? Macet kalian, jangan tambah-tambah. Ayat 25. Ayat 25. Ayat 14. Akulah kebangkitan. Apa ini? Ayat 14. Karena itu Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Saya sudah baca tadi. Jadi di sini, ketika kalian mengatakan bahwa Lazarus mati, berarti Yesus penipu. Oke? Kalau Anda mengklaim seperti itu, Yesus penipu, ini masuk neraka ini. Pintar Alkitab. Sabar dulu, sabar dulu Bang. Karena di ayat 4 tadi, Al-Quran kau bodoh Al-Quran bodoh kau. sabar dulu. Karena di ayat 4 tadi, Yesus berkata penyakit itu tidak membawa kematian. Kenapa dikatakan 14 Lazarus sudah mati? Penipu Yesus. Ya, karena betul? Yesus penipu tidak di sini? Hanya Bang, tapi hanya mati suri gitu. Mati suri itu apa? Atau mati suri itu mati sebentar doang, hanya sesaat, seolah-olah tidur. Iya, itu rohnya ada tidak? Rohnya yang jelas jantung berhenti detak, napas berhenti. Bukan itu pertanyaan saya. Tadi makanya saya kejar rohnya itu ada tidak kalau mati suri? Keluar sesaat, kayak sebentar doang. Ngarang. Oke, makanya bertanya. Minta maaf dulu sama si Baal. Silakan Baal, minta maaf. Apa yang mengatakan yang kalau ada yang salah itu. Bukan, maaf Baal, saya tidak tahu mati suri itu gitu. Silakan. Ya, saya tidak tahu mati suri itu apa. Oke, Anda buka Halodoc. Silakan. Halodoc ini pendapat orang-orang dokteran ya. Dia mengambil referensi dari dokter sedunia. Dulu ya. Ya. Oke gitu ya teman. Jadi yang dimaksud di situ, makanya Yesus itu tidak berbohong ketika di ayat 4 mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah ternyata di ayat 11 mengatakan aku akan membangkitkan Lazarus dari tidurnya, masih tetap dia bertidur. Nah ternyata di ayat tadi ayat 24 mengatakan Yesus mati. Nah kok ada kontradiksi? Nah kalau kalian kan akan mengambil ayat yang terakhir, oh Yesus Lazarus mati. Seharusnya ayat dengan ayat itu terkorelasi. Dan bagaimana ilmu kita bisa memahami pernyataan Yesus? Yesus ini orang hebat, orang cerdas, tinggi ilmunya. Hanya orang-orang pintar yang bisa paham. Ternyata di situ bahwa yang dimaksud Yesus ini adalah mati tidur. Mati tidur itu bukan keluarnya roh dari jasad kita. Ingat ya, bukan roh keluar dari jasad kita. Ya, tetapi mati karena detak jantungnya berhenti, napasnya tidak ada, ya kan? Napasnya tidak ada, nadinya pun tidak ada. Tetapi rohnya masih ada. Makanya di dalam kedokteran dinamakannya Lazarus syndrome. Itu namanya Lazarus syndrome. Jadi di dalam kedokteran, jadi di dalam kedokteran ada dua kematian. Tipu-tipu disunat, nggak ada perintah sunat. Jadi kematian. Jadi ada dalam kedokteran ada dua kematian itu. Kematian secara fisik, ya. Kematian total. Secara fisik ini adalah seperti yang dialami oleh Yesus tadi itu. Jadi Yesus itu tidak membangkitkan orang mati Lazarus itu dengan mengembalikan rohnya. Tidak. Rohnya tetap ada, tetapi secara fisik, secara manusia, dia mati. Makanya di kota-kota besar, seperti saya di kota besar, kalau ada warga yang meninggal, itu harus dirujuk ke RT, ke RW, dan bawa ke dokter. Tidak langsung dikubur, karena harus ada rujukan dokter. Karena dari hasil analisa, diagnosa dari kedokteran, baru dikatakan, oh ini meninggal, atau tidak. Kalau belum meninggal, dilakukanlah pertolongan pertama, biasanya dipompa denyut jantungnya seperti itu. Gitu teman-teman ya. Jadi di situ Yesus bukan membangkitkan orang mati, mengembalikan rohnya, tetapi tadi itu hanya dari tidurnya. Jadi mati dari tidurnya, bukan mati dari memasukkan rohnya. Makanya ayat 4, ayat 11 dengan ayat 24 ini tidak ada kontradiksi.
Nah, kalian comot ayat. Ini ada Oh ya, muridmu, Lazarus kan? mati. Ah, itu kalian. Ada muridmu ini. Oh ya, Pipi. Lah, Pipi, selamat siang. Kalau Pipi ini harus dengan Bang Juma ini, karena murid saya terlalu rendah sekali. Biar dimasuknya biar bersahadat gitu loh. Ayo Pi, gimana tentang Lazarus Pi? Paham nggak Pi? Enggak. Baal tiap hari makin gila, makin stres. Gak bisa membedakan orang mati sama orang tidur. MG Baal. Yesus yang ngomong kok, bahasa Yesus tambah gila kok, ini menghujat sekali. Yesus yang ngomong, Pipi. Baal. Kalau orang tidur, orang nggak akan nangis. Emang kalau Baal tidur orang nangis? Enggak kan? Baal kemohon. Terus yang Yesus salah ini maksudnya? Enggak, kau yang salah baca. Coba kamu baca. Baca, Yesus bilang dia tidur. Iya. Menurut Tuhan Yesus dia tidur. Terus salah di mana? Masalahnya di mana? Salahnya di mana? Kau bilang bukan tidur. Berarti Yesus penipu. Ya enggak lah. Loh, kenapa kau bilang bukan tidur, itu mati katanya kau bilang? Orang lain melihat dia mati. Tetapi Tuhan Yesus Maka melihat itu dia Yesus tidur. mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus yang bilang, kau bilang mati. Kau bilang kan mati, tapi Yesus bilang tidur. Ngerti gak sih? Pandangan manusia orang itu sudah mati. Tuhan Yesua itu. Padahal Yesus bilang apa? Tidur atau mati? Ngerti gak sih Baal? Ya, kan macet. Kata teman Kristen itu katanya Yesus itu membangkitkan orang mati, Lazarus, kan gitu kan? Ya. Ganti nih Baal. Silakan Nathan. Nathan ini gak ada ilmu Bibi, cuman mudah potong-potong itu. Yohanes 14. Makanya TPP kalau mau diskusi, pahami dulu dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu dipahami. Jadi hanya Kalau saya ini jalan kepada Bapa, kebenaran, semua perkataannya itu benar, dan dia akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. jadi gini Pipi, kalau saya ini kan yang Yesus, Karena Maria kakaknya percaya kepada Yesua, oleh karena iman Lazarus dibangkitkan. Dibangkitkan dari mana? Iya. Dibangkitkan dari mana? Jadi gini Pipi, kamu kalau mempelajari ini, Dibangkitkan. oke Nathan, sebentar Nathan, oke ya. Selama 4 hari dia Oke. kuburan ya. Oke. Di Amerika itu Kuburan sudah ada 4 hari. Amerika tuh bulan-bulanan loh dimasukin ke dalam peti es gitu kan, dulu mungkin di dalam goa ya. Ini bukan di dalam kubur loh. Di sana tuh goa loh. Ngawur aja kau ini dulu. Jadi gini. Ini gini Pipi, kalau Anda belajar, Di dalam gua yang banyak. sabar dulu. Kalau Anda belajar, teman-teman, kita percaya yang Yesus sampaikan ini benar. Tetapi kalau mengatakan bahwa Yesus inilah Lazarus ini mati, pengertiannya sudah tidak ada rohnya, kemudian rohnya dimasukkan kembali oleh Yesus, itu berarti kalian sedang menghujat Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa penyakit Yesus sabar dulu. mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Sabar dulu. Dia adalah Bangkit jalan. dari apa di sini? Bangkit dari tidur. Anak saya bisa bangkitkan juga, anak saya bangkitkan dari tidur. Apa gak susahnya? Gampang kok. Saya tiap hari bangkitkan. Istri saya juga saya sering bangkitkan. Segala kuasa di Mah, bangun, mah. telah diberikan kepada Gampang kok. Matius 28. Jadi saya jangan diulang-ulangnya, narasinya gini Pipi. Yesus berkata, ketika Maria dan Marta menyampaikan tentang Lazarus sakitnya, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Gampang kan tuh bahasa itu? Gampang sekali gitu loh. Oh, tidak akan sampai mati, penyakit itu aman-aman saja. Makanya ketika Ramai itu, orang mati oleh karena penyakit, Bang. makanya waktu itu Yesus masih berdiam diri di sana 2 hari, tidak langsung menuju ke Lazarus gitu loh. Nah seperti itu Vivi, silakan.
Kalau kau menemukan ada kata mati, berarti Yesus penipu. Tadi bilang tidak akan membawa kematian. Loh, kok di ayat lain ada mati? Nah, silakan. Baal. Gampang counter kau tuh gampang. Terus mereka nangis kenapa, Baal? Siapa nangis? Orang-orang di sekitar Lazarus. Makanya itu saya ajari. Nah, apa yang diajarin? Oke, baik ya. Baik. Gampang kok. Iya, baik. Saya ajari ya. Ini. Oke, Anda sudah baca Orang saja cakap karena dia tidak ada di dalam kejadian itu. Oke, silakan Pipi. Kamu belum baca kelihatannya. Baca selanjutnya ayatnya, silakan. Ayat berapa? Gue baca. Gimana? Diskusi bagi ayat berapa? Ayat berapa aku bacain? Ayat berapa? Ayat 4, silakan. Ayat 4. Dari mana ayatnya? Dari tadi nyerocos. Aduh, congor oten, makanya jangan terlalu banyakkan babi, saya bilang. Kalian ini terlalu banyak babi, akhirnya kalian ini muka jelek, petak-petak, minoritas. Kalian begini, kafir lagi. Kalau diskusi ini pahami dulu sebelum membahas. Gue ganteng Baal, buset dah. Tapi kan kamu petak, biasa aja lah masuk bau gitu. Oke, silakan baca. Kayak gini. Udah petakan. Ini lu kayak dia. Apa petak? Sudah lanjut, gak usah petak kamu. Pastilah kalau ciri-ciri makan babi itu petak pasti. Gue bacain. Nah ini itu loh saya bilang, mereka ini membantah, tetapi belum baca ayatnya. Gimana? Cepat ayat berapa? Kan? Terus yang kamu bantah saya tadi apa? Ya karena gue tau ceritanya. Ya silakan ceritakan. Ya, ayo ceritakan. Cepat ayat berapa gue jawab. Ayo siapa Nathan, kasih tahu Nathan. Ayat 4. Lebih. Apa bang? Ayat 4. Oh ayat 4. Aduh ya Allah. Batuk lawan si Baal batuk. Bentar ya. 16 sebentar. 4 ya. Makanya berhenti makan babi Pi. Tidak mungkin yang haram ini akan bersatu dengan yang halal. Yang haram, yang halal. Ayat berapa ini? Ayat berapa? Astagfirullahaladzim. Ayat 4 Pipi. Dari mana? Tadi nyerocos itu apa tuh ya? Dari mana? Matius, Yohanes ya? Yohanes 11 ya? Aduh ya Allah sampai di Galatia. Sudah hafal. Jangan katanya cerita itu udah hafal. Sebentar. Galatia. Yohanes 11 ayat 4. Ketika dia mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, betul. Tepuk tangan. Masyaallah. Jadi sini. Oke, yang saya tes murid saya. Apa yang Anda pahami tentang ayat ini? Gampang loh. Gini Yesus ya. Kuncinya gini ya. Yesus ini sebelumnya saya kisi-kisi. Yesus ini hanya 3,5 tahun kurang lebih memberi pengajaran kepada murid-muridnya. 3,5 tahun ini ibaratnya murid-muridnya baru mengenal Yesus kan 3,5 tahun. Yang murid-muridnya ini muridnya Yesus ini ibaratnya baru kelas 3 SD. Lebih setengah tahun. Jadi kelas 3 lah, kelas 4 belum lulus. Tentunya Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Tetapi karena Oten ini pemakan babi, kafir, jelek, minoritas gitu kan, tidak paham. Padahal Yesus itu menggunakan bahasa kelas 3 SD loh. Coba Anda coba kita tes. Coba, silakan. Gampang kok. Jelas Baal, ayat yang jelas. Anak Allah akan dimuliakan, betul? Kan dipotong-potong kan? Kok dipotong-potong? Coba. Masih bawa-bawa babi. Allah akan dimuliakan, betul? Oke. Penyakit mesti dibawa-bawa babi.
Sabar dulu bang. Ya kalau saya kan dibilang kambing karena saya makan kambing nggak masalah. Kalian makan babi dibilang makan babi kok takut sih. Oke, saya ajari. Anda kan tidak bisa menjelaskan ya. Enggak, apa sih Sabar dulu bang. Kita fokus bang. Begini ya, Mbak Al. Iya bang. Hati-hati ya, jangan saya balikan ya tuh kata-kata itu ya. Nggak masalah, Mbak Alim udah biasa dibalik-balikin. Lu kata babi. Oke, kita lanjut TV ya. Oke, Fokus ke begitu. ayat 4. Sekarang saya mau tanya. Kok nanya sedang bahas kok nanya apa sih? Babi itu babi halal atau haram? Sabar dulu, sabar dulu. Ini pembahasan materi ini sebentar dulu. Ini pembahasan materi. Lanjut Pipi. Oke. Oke, Pipi, saya ajari ya. Saya ajari Pipi ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, oke, penyakit itu tidak akan membawa kematian, koma. Tetapi dia bilang, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Sebab apa? Sebab penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Ada berapa kata penyakit di situ? 2. Nah, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kunci. Kenapa kalau 2? Sabar dulu, makanya kamu tuh harus belajar sama saya. Nah, apa itu? Kenapa penyakit itu tidak akan membawa kematian? Kan begitu. Lalu diulang kata Yesus. Sebab oleh penyakit itu, bukan oleh kematian itu di situ. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sebab oleh penyakit itu. Tidak ditulis oleh Yesus, tidak mengatakan sebab oleh kematian itu anak Elohim akan dimuliakan. Gampang kok. Nah pertanyaannya silahkan jelaskan. Apakah Yesus mengatakan penyakit itu akan membawa kematian atau tidak membawa kematian menurut Yesus? Tidak membawa kematian. Nah pintar. Kenapa kau mengatakan Lazarus itu mati? Saksinya banyak tuh orang mati. Berarti Yesus penipu? Ya enggak lah. Lah buktinya Yesus mengatakan paksa bahwa Lazarus itu mati. Padahal Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu dari Marta dan Maria, Yesus berkata nih, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan oleh Elohim. Sebab oleh penyakit itu dia bilang. Diulang lagi. Penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Tidak dikatakan sebab oleh kematian itu anak Elohim akan dimuliakan. Dan hidup seperti itu. Oke. Dia lalu kau mengklaim ya, diulang-ulang sinatan. Maka itu dia dihormati, dia dimuliakan oleh Tuhan. Dulu gantian dulu. Lanjut dong, Bang. Lalu kau mengatakan itu adalah mati. Nah, menurut kamu mati di sini apa kalau begitu menurut kamu? Mbak, aku bisa baca nggak sih ayat 17? Iya, menurut kamu mati itu apa menurut kamu? Mati total lah. Nah, berarti nipu nih ayat 4. Apa nipu apa lagi? Ya, kau bilang Yesus bilang tidak akan mati. Buktinya hidup nggak Lazarus? Berarti tidak terbukti pernyataan Yesus nipu di sini. Dong. Hidup. Ya berarti Yesus nipu ayat 4. Dong. Lah, pertanyaannya hidup nggak? Yesus bilang tidak mati. Loh, memang hidup nggak Lazarusnya? Tidak. Enggak, itu hidup gimana sih kok enggak? Terus yang hidup saya ulang, saya ulang ya. Saya ulang. Penyakit itu tidak akan mati, tapi buktinya kau bilang mati, betul? Lazarus hidup atau mati? Aku tanya, kau bilang mati, betul? Mati terus? Penipu Yesus. Tidak, apa yang tidak boleh dilakukan itu Tuhan. Yesus penipu. Oke, berarti betul ya. Kalau kau mengatakan bahwa Lazarus itu mati dari keseluruhan, kau bilang mati secara keseluruhan, berarti Yesus penipu. Dan wajar Yesus itu masuk neraka. Mana Yesus penipu? Oke. Jelas, Allah jelas ya bahwa di ayat 4 Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Sebab penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Gimana? Hidup nggak Lazarusnya? Loh, ayat 4 mati atau tidak menurut Yesus? Lah, macet kalian. Hidup nggak? Menurut Yesus di ayat 4 ini, Lazarus ini mati atau tidak? Macet kalian. Macet. Jadi begini caranya saya ajari ya, cara belajarnya begini. Maka itu dia mengatakan demikian ya. Saya gini cara belajarnya, Tatan, sebentar Nathan. Ini kan ada dua pendapat nih. Pipi bilang mati, tapi Paul Yesus bilang di sini tidak mati. Nah, Anda baca di ayat 11. Lakukan oleh Tuhan. Sabar dulu sebentar. Itu dia mengatakan demikian. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Coba ayat 11. Ia bangkit dari mana? Saya juga bisa membangkitkan kok. Saya juga bisa membangkitkan anak saya, dibangkitkan dari tidurnya gampang kok. Apa susahnya? Oke, ayat 11. Pipi baca, Pipi. Kuasa. Pipi, lanjut. Itu mengatakan dia hanya tidur. Iya. Pipi, yang mengatakan tidur siapa? Ayat 11 baca, silakan. Nathan, kamu bilang tidur, silakan baca ayat 11, Nathan, silakan. Ini keren nih. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudaraku, kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Oke, sabar dulu, tahan. Itu Yesus mengatakan. Sabar dulu. Apa yang tidak boleh? Di ayat 11, Yesus membangkitkan Lazarus dari tidurnya atau dari matinya? Adalah kebangkitan dan hidup. Ya, itu membuktikan. Oke, sebentar ya, Nathan. Jadi di ayat 4 mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sebab dia bilang, penyakit itu, dia ulang sekali, 2 kali loh, penyakit itu tetap penyakit, dia bilang, ya kan? Tidak akan membawa kematian. Di ayat 11, silakan Pipi dibaca. Di mata Tuhan Yesus dia tidur, di mata kita. Baca! Gak mau baca dia. Gak mau baca. Oke, saya ajari ya. Enggak, kata manusia Lazarus mati betul. Dikatakan Tuhan. Ini yang ngomong Yesus loh. Kok di mata manusia gimana sih kalian nih? Sebentar, maka. Yang ayat 11 ini, oke, Vivi saya tanya, yang ayat 4 yang mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Oke, bukan orang toh? Bukan. Terus? Nah, pintar. Ayat 11. Oke, ayat 11 yang mengatakan membangunkan Lazarus dari tidurnya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, berarti betul bahwa dia tidak akan mati, ya kan? Berarti betul bahwa Yesus ini mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Berarti betul, Yesus bukan penipu. Kalau kau mengatakan itu adalah mati secara total, berarti mengatakan Yesus penipu. Nah, di sekitar nih Yesus yang ngomong loh, bukan si Baal. Betul. Dia kan Tuhan. Bukan si Baal loh. Ya, betul. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Yesus yang ngomong loh, bukan si Baal ya. Yesus itu adalah Tuhan. Lazarus, saudara kita telah tertidur. Bukti bahwa tetapi aku pergi ke sana. Saja dia katakan hanya tidur. Di sini Lazarus menurut Yesus telah tertidur atau telah mati? Menurut Tuhan Yesus dia tidur. Terus kenapa? Oke, sabar. Oke, sabar ya. Jadi di ayat 11 bukan kata si Baal. Karena si Baal ini adalah seorang pengajar ya, bukan Yesus. Saya kan orang bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Itu bukti. Karena saya ini cerdas. Karena menurut Yesus di ayat 11 demikianlah perkataannya, perkataan Yesus, dan sesudah ia berkata kepada mereka. Berkata kepada siapa? Kepada mereka yang nangis-nangis itu. Dia bilang apa? Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dia dari apa? Dari kematiannya dan dari tidurnya. Tidur. Nah, kau pucat. Oke, kita lanjut. Oke, jadi masih terkorelasi ya. Jadi ayat 4 itu benar.
ayat 11 juga benar. Oke. Betul. Oke. Lalu ayat berikutnya. Ayat 14. Ini kata Yesus ya. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Gimana nih? Ini ada hal dua yang kontradiksi. Pertama, di ayat 4 dan 11 mengatakan penyakit itu tidak ada membawa kematian. Di ayat 11 mengatakan membangunkan dari tidurnya. Muncul di ayat 14 Lazarus sudah mati. Nih, saya tes kalian ya. Tes Kristen-Kristen seluruh dunia. Ya, sebentar. Menurut saya, sebenarnya, menurut kajian saya nih ya. Ini adalah, kalau dari linguistik, ini adalah berbeda atau berkontradiksi. Ada hidup dan mati. Orang hidup tentu tidak mati. Tidak orang mati, tidak hidup. Kan begitu? Nah, tetapi secara akademis, saya ini orang pinter, ya, orang bijaksana itu, saya bisa menjelaskan ini. Nah, Anda jelaskan kenapa Yesus di sana mengatakan dia tidak mati, tetapi di bawah di ayat 14 mati. Silakan. Kan dijelaskan ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam perkataan Yesus, bukan itu kataan orang. Nah, kan 13 jelaskan. Tenang aja ya. Oke, baik. Oh ya. Oke. Jadi di sini maksudnya apa? Teman-teman Kristen berusaha kalem loh, baik, nggak teriak-teriak. Kenapa alak kamu seperti itu? Oke, lanjut, Bibi, gimana? Anda menjelaskan. Ya, ini aja ya. Ya, Sparta gini. Tenang aja, kalem ya. Ada dua. Babi, nanti setelah saya tanya babi, kamu sabar dulu. Ya? Jadi ada dua diksi yang berbeda ya, kontradiksi. Berani ya? Iya, betul. Cuma ya oke, di sini terkait dengan sarkas gitu loh. Santai aja. Sabar lah, Pipi aja ketawa kok emosi. Anda sarkas terus. Tenang aja. Oke, jangan tantrum. Iya, sabar. Yang minoritas agak sedan dikit ya. Jadi di sini ayat 4, ayat 10 berbicara tentang tidak mati dan hidup. Tidak mati dan hidup dan tertidur. Ya kan artinya begitu. Tetapi di ayat 11 itu Lazarus sudah mati. Nah, menurut Anda gimana? Kan 13 dijelaskan. Itu apa itu ayat 13 kejelasan saya orang kok. Ya teman saya ini ya. Saya bantu teman saya, boleh nggak? Boleh sekali. Jadi jangan dipotong ya, perikopnya jangan dipotong ya. Di dalam ayat 11 sampai 17, Yesus secara terbuka menyebut Lazarus tidur ya. Betul itu, nggak salah. Mantap, pinter aku berarti. Sebentar ya. Iya, saya jangan dipotong. Tetapi kemudian dengan jelas mengatakan Lazarus sudah mati saat Yesus tiba. Lazarus telah berapa hari dikubur? Teman-teman, berapa hari dikubur dia? 4 hari. Mana orang nggak mati sudah dikubur 4 hari? Logikamu jalan dong ya. Oke, itu aja alasannya. Jangan dipenggal ayatnya. Oke. Sudah 4 hari berarti sudah membusuk. Oke, sudah poinnya udah dapat. Poinnya Anda mengatakan hanya jelang waktu aja alasannya Anda. Tapi Anda tidak Anda sedang mengatakan demikian kok. Bagaimana alasan? Ya Anda kan berargumen dengan tadi kan alasan bahwa 4 hari, begitu kan? Baca ayat. Ya sudah, saya paham. Jangan tantrum. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa tetap bersikukuh bahwa Lazarus mati, berarti Yesus penipu. Ya kan? Tidak betul. Kayak di 4 ayat 10 bahwa Yesus penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penipu itu Allah kamu gitu loh ya. Sabar dulu. Saya ajarkan. Jangan gunakan kata-kata sarkas biar enak diskusinya. Oke, sabar dulu. Kalau saya katakan Allah kamu menipu, kamu sabar dulu, jangan emosi. Saya sabar. Tetapi loh, kalau sabar dulu, saya ajari dulu. Kamu Anda poinnya belum dapat. Jelas mengatakan 4 hari dikubur. Oke, Marta, sabar dulu Marta. Alkitab. Oke. Jangan bilang Yesus menipu. Ada ayat mengatakan Yesus menipu. Oke, sabar ya. Jadi gini. Menipu gimana? Sabar dulu. Jadi gini teman-teman, saya ajari ya. Ketika ada dua narasi yang berbeda, ya kita tidak boleh ngarang. Tetapi itu adalah menurut saya, nih menurut pribadi saya. Karena Anda kurang ilmu ya. Tetapi saya ini ada ilmunya, saya ini bijaksana sini. Ternyata
antara Saya empat. akan menguji ilmu kamu ya. Sabar dulu Semoga karena kamu tidak menurunkan saya akan uji kamu. sabar dulu bang, sabar dulu. Nah ternyata kalau menurut saya nih ya, kalian kan ngarang tadi ya, ngarang bebas karena alasan-alasan gini. Sebenarnya gini bang, tadi poinnya si Pipi mengatakan bahwa mati itu mati total seluruhnya dia bilang. Nah ini yang saya harus garis bawahi. Ini Anda harus catat. Bahwa dikatakan Yesus penyakit itu tidak akan membawa kematian, Yesus membangunkan Lazarus dari tidurnya dia bilang. Tetapi ada di ayat 14, Lazarus sudah mati. Loh kok beda Yesus nih? Penipu nggak? Tidak. Menurut saya bukan. Bukan penipu. Cuman kalian saja orang yang pemakan babi, minoritas, miskin, bau yang tidak memahami perkataan Yesus. Saya ajari cara memahami Yesus. Itu adalah Begini. kebangkitan dan hidup, maka itu dia mengatakan. Yang dimaksud Yesus. Makan babi. Sabar dulu bang. Bahkan Dia di menikmati depannya, itu babi dia mengatakan itu. yang benar, yang Sabar. sebenarnya. Jadi yang masuk di sini. Saya kejar itu soal babi ini ya di kamu ya. Sabar dulu bang. Jadi yang dimaksud Yesus di sini seperti itu teman, tetapi jangan begitu dong menarasikan ya. Sopan. Jadi berikan gini. akhlak yang baik ya. Sebagai seorang muslim yang baik. Sabar yang tenang aja. Anda kan minoritas, sabar aja bang. Anda minoritas, sabar aja. Ya jadi gini bang. Minoritas. Siapa bilang Ya. saya minoritas? Iya sabar dulu bang. Siapa bilang saya minoritas? Aduh, Anda ini mau tantrum terus gimana nih? Sabar dulu bang, sabar. Jangan ngomong begitu. Jangan bawa-bawa daerah, Kita tidak bawa daerah, suku dan ras ya. Katakan minoritas. Oke, sabar dulu. Apakah saya minoritas? Sabar dulu. Anda di gimana? Ajaran di sini aja sudah menunjukkan kualitas berpikir kamu ya. Ya. Oke, sabar. Shoot. Oke. Bal. Sabar. Betul kak. Ajaran Islam. Jadi di ayat 4, 10 dengan 14 kita bagaimana mengkorelasikan bahwa dua narasi itu, dua diksi ini kok berbeda, kontradiksi. Ya, bagaimana memahaminya? Karena tidak mungkin Yesus ini penipu. Mal tidak menjawab, dia takut. Ya kan? Tidak mungkin Yesus ini penipu. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Lazarus itu mati secara total, itu Anda sedang menghujat Yesus penipu. Kalau saya bilang bukan penipu, cuman kalian saja yang paham, otaknya tidak jalan, ya akalnya tidak jalan, memahami bagaimana memahami perkataan Yesus. Jadi yang dikatakan Yesus ini tidur, tidak mati. Lalu katakan apa hubungannya dengan kematian? Yang dimaksud Yesus itu adalah yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah mati dari tidur, bukan mati rohnya dikembalikan kepada Lazarus. Bukan dia mengembalikan rohnya ke dalam Lazarus lalu dibangkitkan. Ingat? Salah langkah karena udah dibilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau salah langkah aku udah berjatuhan. Berarti jalan itu jadi Tuhan. Bukan itulah Bapak kan udah salah mengertikan. Akulah jalan kebenaran. Jadi kalau kita ikuti jalannya timbullah kebenaran. Hiduplah kita. Tujuannya kemana? Ya. Ke jalan yang baik yang Tuhan sudah itu kan jalan.